Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini yang sedikit mendung kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sampai hari ini di tengah-tengah wabah pandemi yang sedang melanda. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita dipertemukan pada saat ini untuk bersilaturahim, sekaligus kita tetap semangat mencari ilmu. Insya Allah nanti kajian kita disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Riksa Maulan SAGMA. Beliau sudah di tengah-tengah kita. Segala tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabat serta insya Allah kepada kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, dan juga Pak Ustadz yang kami hormati, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini adalah kajian online kita yang kedua di bulan Ramadan, dan insya Allah pekan depan juga, Sabtu depan kita ada sesi lagi. Ya insya Allah kita sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk bisa mengadakan kajian ini. Ya kalau biasanya kita kajian bulanan, sebulan sekali dengan tatap muka langsung, dan alhamdulillah di tengah-tengah kondisi seperti ini, terutama di bulan Ramadan ini, justru kita bisa bertemu satu pekan sekali. Mudah-mudahan semua niat kita untuk sama-sama mencari ilmu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada sedikit pengumuman yang pertama di awal mengawali pertemuan kita pagi hari ini agar masih ada waktu. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa mengenai kegiatan Majelis Taklim Budi Alumni SMA 1 Budut 83 ini, yaitu adalah anak asuh, yaitu santunan untuk anak-anak yatim dari alumni 83 yang alhamdulillah masih tetap berjalan untuk beasiswa kita setiap bulan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini telah mendukung, yang selama ini telah memberikan infaknya, sedekahnya kepada anak-anak yatim kita. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan kebaikan dan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah di bulan Ramadan, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga memberikan paket bantuan Ramadan, dan juga kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada untuk Idul Fitri. Nah, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita tetap mengadakan kegiatan ini, yaitu mengumpulkan dana dari teman-teman semua untuk membantu keluarga dari anak-anak asuh kita ini berupa bantuan ekonomi lah. Jadi istilahnya karena kita nggak bisa, kalau tahun-tahun lalu kita di bulan Ramadan berkunjung ke rumah masing-masing, ya, maka kali ini kita melalui transfer saja.
Ya insya Allah pengumumannya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Baiklah, sebagai pembukaan untuk memulai kajian kita pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan teknis untuk kajian kita pada pagi hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin nanti pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan setelah selesai kajian. Dan perlu kami sampaikan juga nanti ada sesi tanya jawab setelah Pak Ustadz selesai memberikan tausiahnya. Tema kali ini kemarin Pak Ustadz sudah sampaikan karena ini terkait juga mendekati sudah di bulan Ramadan, ya untuk mengingatkan kembali, menyegarkan kembali, yaitu fikih zakat. Kurang lebih seperti itu mungkin. Baiklah, waktu dan kesempatan ini selanjutnya kami berikan kepada Pak Ustadz untuk memulainya. Tafadhol Pak Ustadz. Demikian pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikhwan dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga di hari yang ke-16 ini di bulan Ramadan kita bisa bersama menjalankan ibadah saum di tengah kondisi keterbatasan kita, tetapi saya mengapresiasi begitu luar biasa semangat dari Bapak Ibu sekalian, alumni SMA Negeri 1 Budi Utomo, angkatan tahun 83 yang Masya Allah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikhwan, ngajinya Ramadan seminggu sekali, ini luar biasa. Rasanya untuk ikatan alumni yang ngajinya sampai sesering ini, baru ini yang saya temuin nih Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi teladan yang lainnya, menjadi amal soleh bagi yang lainnya, dan selalu menebarkan energi positif buat rekan-rekan kita yang lain, dan patut ditiru saya rasa. Ya. Saya mohon izin untuk menampilkan materi, mungkin bisa saya share di sini ya, supaya kita lebih fokus, karena keterbatasan kalau kita ketemu muka kan lebih fokus ya, tapi karena kita tidak bertemu muka secara langsung, tapi lewat media Zoom, maka biasanya fokus kita bisa kemana-mana. Nah, supaya lebih fokus aja, saya mohon izin untuk menampilkan materi ini, fikih zakat praktis, ya, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi alat bantu buat kita semua, buat saya dan juga buat bapak-bapak sekalian. Dan nanti kalau ada manfaatnya juga mau di-share, silahkan. Nanti materinya akan saya kirimkan ke Pak Ikhwan ya. Kalau nanti mau di-share ke grup, silahkan. Kalau memang dirasa memang nanti ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai kajian kita, bahwa yang pertama adalah apa itu zakat. Meskipun tadi saya sudah sangat bahagia ketika Pak Ikhwan menyampaikan sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengumpulkan zakat, infak, sedekah gitu ya, dan nanti juga akan didistribusikan, dan tahun ini distribusinya agak berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya karena kondisi kita yang ada, mungkin sekarang distribusinya dan penghimpunan dan penyalurannya via online ya. Saya rasa itu bagus, tidak ada masalah gitu ya. Nah, tapi saya perlu mengingatkan kembali apa itu zakat supaya kita juga lebih memahami esensinya gitu ya. Dengan sering diingatkan, tentu kita akan semakin melekat dan semakin mengakar. Secara bahasa, zakat itu memiliki makna 4 makna. Pertama tumbuh, yang kedua bersih, yang ketiga berkembang, dan yang keempat adalah berkah. Ini makna zakat secara bahasa. Jadi zakat itu dia tumbuh. Karena insya Allah ketika orang gemar menunaikan zakat, ekonomi suatu masyarakat di tempat orang-orang yang gemar menunaikan zakat itu biasanya ekonominya akan tumbuh. Karena memang zakat artinya tumbuh. Bersih, karena zakat itu membersihkan dua. Pertama, membersihkan harta kita, karena kita tidak tahu di antara harta yang ada di kita, mungkin bisa jadi tidak semuanya halal. Dalam arti begini, kalau saya sebagai seorang dosen gitu ya, maka saya ngajar umpamanya 7.30 sampai pukul 9:20 atau 9:40 gitu ya.
Nah, apakah saya 7.30 sampai 9.40 itu full ngajar? Kan tentu tidak. Ada selingan bercanda, ada selingan saya lihat handphone, ada selingan saya mungkin apa gitu ya. Jadi mungkin ada yang bukan hak saya kemudian masuk di situ dan saya tetap dibayarnya adalah dibayar saya mengajar full gitu ya dari 7.30 sampai 9.40 umpamanya. Nah, sehingga dengan zakat ini dia akan membersihkan tadi itu Pak, apa namanya, ruang-ruang yang saya menggunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi harta saya dibersihkan. Yang kedua adalah bahwa membersihkan itu artinya adalah membersihkan jiwa kita. Karena manusia itu punya kecenderungan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap khair, terhadap harta. Jadi harta itu dalam Al-Qur'an juga disebut dengan khair karena harta itu banyak khairnya, banyak manfaatnya. Namun kadang-kadang manusia terhadap harta itu lasyadid, cinta terhadap harta itu teramat sangat. Sehingga begitu orang dia mengeluarkan zakat, ya, tanpa dia sadari dia itu mengobati sisi-sisi negatif yang ada dalam dirinya, gitu. Sehingga dia membersihkan dua, membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Dan yang ketiga berkembang, harta orang yang dizakati, ya itu maka hartanya akan berkembang. Nabi bersabda, mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta karena sodakoh. Ya, jadi Bapak Ibu semakin kita banyak mengeluarkan zakat infak sodakoh, yang kalau bahasa sederhananya itu ibaratnya air, kerannya semakin gede kita buka, ngalirnya semakin deras gitu. Ya, demikian juga dengan harta kita, ya semakin kita buka keluar membantu orang lain, maka akan semakin besar juga yang akan masuk ke dalam tabung kita, ke dalam galon kita, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah zakat itu bermakna berkah. Karena insya Allah dengan zakat, ya rezeki kita berkah. Nah kalau berkah itu bukan sekedar bertambah. Ya. Banyak orang yang hartanya bertambah tapi tidak berkah. Harta yang berkah itu adalah harta yang manfaatnya luas. Ya. Bisa ketika kita berikan kepada anak, itu bermanfaat betul dan menjadi anak-anak kita tumbuh dengan baik. Ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Memberikan ke orang tua, memberikan ke saudara, ke kerabat, ke tetangga, segala macam, itu manfaatnya bisa besar gitu ya, dan menjadi pahala. Nah, ini secara bahasa ya tumbuh, bersih, berkah, dan berkembang. Nah, secara istilah, Bapak sekalian, zakat juga memiliki 4 kata kunci. Yang pertama, dia merupakan kewajiban. Yang kedua, atas sejumlah harta tertentu. Yang ketiga, pada waktu tertentu. Dan yang keempat adalah untuk golongan tertentu. Artinya apa? Zakat itu merupakan kewajiban. Dia rukun Islam loh, Pak. Gitu ya. Dia rukun Islam loh, Bu. Bahkan dia disebut dalam hadis itu rukun Islam yang ketiga. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis salat. Dan yang ketiga, wa ita'iz zakat. Jadi zakat itu disebut yang ketiga. Gitu. Ya. Maka dia kewajiban, dia bukan anjuran. Orang kan sebagian banyak memahami zakat itu sebagai anjuran. Makanya antara potensi zakat yang ada di kita dengan real yang diperoleh itu kan jauh api dari panggang. Kalau hitungan Basnas beberapa tahun yang lalu 2016-2017 itu kan potensi 217 triliun nih Pak. Tapi yang terhimpun tidak sampai 10 triliun, masih jauh sekali. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat yang kurang terhadap zakat gitu ya. Kalaulah masyarakat alumni sekolah ngajinya kayak bapak-bapak begini, masya Allah gitu ya. Tentu kesadaran zakatnya akan semakin kuat ya. Nah yang kedua adalah atas sejumlah harta tertentu, tidak semua harta kena zakat, hanya harta yang mencapai nisab. Dan nisabnya itu dari dulu tidak berubah ya, 20 dinar. Ya, 20 dinar itu satu dinarnya adalah 4,25 gram emas ya. Jadi 4,25 gram dikali 20 ya itu sama dengan 85 gram emas, itu berasal dari 20 dinar. Nabi bersabda, "Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinar." Kalian tidak wajib mengeluarkan apapun sampai kalian punya 20 dinar, yaitu 85 gram. Dengan harga emas sekarang yang sudah menembus lebih dari 800.000, kalau kita anggap 800.000, maka seseorang yang sudah punya simpanan, tabungan, deposito, dan lain sebagainya lebih dari 68 juta, jadi kalau hitungan, kalau tidak salah, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi Bapak Ibu sekalian, 800.000 kali 85 itu adalah 68 juta. Maka kalau sudah punya dana tabungan simpanan yang sudah mencapai 68 juta, maka dia wajib zakat. Kalau belum sampai di situ, baru 60 juta Pak Ustadz, ya, maka belum wajib, namun tetap dianjurkan infak sodakoh. Gitu.
Nah, kemudian pada waktu tertentu zakat juga baru wajib Bapak Ibu sekalian ketika dia sudah mencapai batas waktu. Waktunya kapan? Yaitu haul, setahun hijriah secara sempurna. Jadi kalau dia belum setahun, maka dia belum wajib. Meskipun menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya itu boleh oleh jumhur ulama. Ya. Jadi jumhur ulama mengatakan menyegerakan waktu mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Kita momennya gini, Ustaz saya baru haul nanti bulan Dzulqa'dah. Kan setelah Ramadan, Syawal, setelah Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Saya baru Dzulqa'dah gitu ya. Tapi saya pengen mengeluarkan di bulan Ramadan ini karena keutamaan Ramadan yang begitu besar. Boleh nggak? Boleh. Sehingga nanti lebih mudah kita mengingatnya. Ramadan menjadi momentum, menjadi event kita mengeluarkan zakat itu bagus. Karena apa? Karena Ramadan semua orang ingat bulan Ramadan. Tapi Dzulqa'dah tidak semua orang ingat. Ya, karena Ramadan kita ada hajat besar, yaitu melaksanakan saum Ramadan yang semua kaum muslimin melaksanakan saum. Apalagi uruf di kita, di masyarakat kita, Ramadan menjadi bulan sedekah gitu ya. Dan memang ada hadisnya bahwa afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Meskipun konteksnya itu sedekah ya, bukan zakat. Kalau zakat kewajiban, kalau sedekah itu adalah dia sunnah. Sunnah yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah sodakohnya. Tapi tidak mengapa kita juga mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena penerima manfaat justru banyak yang membutuhkan di bulan Ramadan. Nah, yang keempat adalah untuk golongan tertentu karena zakat itu tidak boleh disalurkan, didistribusikan kecuali hanya 8 golongan. Yang 8 golongan ini sudah termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan itulah yang berhak menerima zakat. Selain 8 golongan itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak boleh menerima zakat. Kecuali tidak secara langsung, ya. Umpamanya kita mau beli beras untuk fakir miskin. Kita pakai uang zakat membeli beras di toko orang muslim yang kaya gitu ya, nggak apa-apa. Karena yang kita butuhkan adalah berasnya itu untuk fakir miskin. Si punya toko itu dia mendapatkan manfaat berupa kita beli barang dari dia itu nggak ada masalah. Atau dokter spesialis gitu kan, ada fakir miskin perlu dioperasi, mungkin bibir sumbing atau apa gitu ya. Dokter spesialis dapat biayanya profesional, dapat dananya profesional sesuai dengan biaya operasi standar gitu kalau dia buka klinik reguler gitu ya. Tidak mengapa dia, karena nanti manfaatnya untuk kepada fakir miskin. Tetapi kalau orang yang seperti tadi dokter, ujuk-ujuk dia dapat ke dokter dapat santunan zakat, nggak boleh. Karena manfaatnya buat dia itu dilarang. Manfaatnya itu boleh zakat itu hanya kepada 8 golongan asnaf yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Selain itu tidak boleh. Itulah pentingnya harus ada amil, dan amil pun harus diawasi. Ada dewan pengawas syariahnya gitu ya. Supaya apa? Dalam distribusi zakat, dalam penghimpunan zakat, dalam mengelola dana zakat, itu tidak salah dan tidak keliru. Nah, zakat itu Bapak Ibu sekalian berbeda dengan infak dan sedekah. Zakat itu sangat spesifik, makanya dia lingkarannya kecil di sini. Berbeda dengan infak sedekah, infak yang lebih luas gitu ya. Kalau zakat tadi dia kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Jadi ruangnya sempit sekali. Itu zakat. Kalau infak itu adalah mendermakan kebaikan kepada orang lain dalam bentuk harta ya. Baik harta itu harta keras ya, benda ataupun harta itu sifatnya uang gitu ya. Maka itu masuk kategori infak. Nah, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Infak yang wajib diantaranya zakat, sehingga infak itu lebih luas dibandingkan dengan zakat. Infak yang wajib diantaranya lagi adalah infak ataupun nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami, gitu ya. Termasuk juga infak wajib anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak berdaya, gitu ya. Itu infak wajib. Ada infak yang sunnah. Nah, infak yang sunnah apa? Ya, infak fakir miskin di luar zakat, infak ke masjid, buka puasa buat soimin dan soimat, gitu ya. Itu adalah infak yang sunnah, gitu. Dan ada juga infak yang mubah, apa? Ya ngasih hadiah, gitu kan, ngasih apa baju, ngasih apa gitu ya kepada orang lain. Itu infak yang mubah, termasuk juga kalau dalam kondisi normal mungkin traktir teman makan dan seterusnya itu merupakan infak yang mubah dan itu juga tetap berpahala. Nah, yang lebih luas daripada itu adalah sodakoh. Sodakoh itu mencakup zakat, mencakup infak. Kenapa? Karena sodako itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non-materi. Kalau infak itu masuk kategori sodako. Ya, kita tadi ngasih fakir miskin, kita ngasih apa segala macam masuk sodako. Tapi di sodako ada yang tidak bisa masuk ke zakat ataupun ke infak. Yaitu apa? Memberikan kebaikan. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako.
membantu orang yang mengangkat barangnya adalah sedekah, dan seterusnya. Jadi sedekah itu lebih luas dibandingkan dengan zakat dan juga dibandingkan dengan infak. Iya, mau pakai video nggak ya? Hah? Meskipun Mau pakai video? kadang-kadang kalau kita Kalau di pakai nanti dimatiin dalam gimana? Oh, itu Al-Qur'an, aja kan. kalau Kalau dalam ini kan Al-Qur'an kelihatan kameranya. apa namanya? Oke, coba. Kalau di dalam Al-Quran kadang-kadang zakat juga disebut dengan Ini. istilah infak, kadang-kadang juga disebut dengan istilah sodakoh, gitu ya. Tapi kalau istilah ini digabungkan jadi satu, punya makna yang masing-masing sendiri-sendiri. Kira-kira itu ini deskripsinya, Bapak sekalian. Saya akan langsung aja. Nah, kedudukan zakat dalam Islam yang pertama adalah bahwa zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang ketiga. Dan tadi sudah saya paparkan hadis yang di awal bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga menunaikan zakat. Jadi sangat penting sekali. Begitu luar biasa pentingnya sampai dulu Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ada satu kaum yang kaum itu secara kolektif dia menolak membayar zakat, gitu ya. Kalau zaman sekarang umpamanya masang spanduk, kami warga RW sekian menolak membayar zakat, umpamanya begitu. Maka Abu Bakar itu memerangi kaum itu dengan pasukan khusus sampai Umar protes. Jadi Abu Bakar yang sifat dan sikapnya itu sangat lembut, gitu ya. Sementara Umar yang sifatnya itu tegas, gitu ya. Itu malah dalam posisi ini terbalik. Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Umar protes ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah kau akan memerangi orang yang mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka sholat? Kata Abu Bakar, apa? Aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Ya, pada waktu itu baru Umar mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang lebih paham terhadap Islam, terhadap Islam dibandingkan dengan Abu Bakar. Di mana kita masih membedakan sholat dengan zakat, Abu Bakar tidak. Karena itu satu bagian, namanya rukun, itu sesuatu yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari bagian yang lain. Salah satunya nggak ada, maka semuanya dianggap tidak ada. Rukun nikah, gitu kan. Wali ada, saksi ada, mahar ada, ijab kabul ada, pengantinnya nggak ada, gitu ya. Nggak sah nikahnya, pengantinnya nggak ada, nggak jadi apa-apa. Demikian juga dengan zakat, sebagai rukun Islam, orang tidak menunaikan zakat, maka dia tidak tidak sah keislamannya. Yang kedua, bahwa zakat itu akan berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu membentuk kesolehan pribadi, maka zakat itu akan membentuk kesolehan masyarakat. Ya, di sebuah wilayah yang kehidupan masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya terhadap zakat itu tinggi, itu biasanya Bapak Ibu sekalian kesolehan masyarakatnya juga tinggi. Ya, kriminalitasnya biasanya sangat rendah sekali. Berbeda dengan masyarakat atau daerah yang kesadaran zakatnya masih rendah, itu biasanya tingkat kriminalitasnya itu masih tinggi. Indonesia termasuk yang tinggi karena tadi ya, dari potensi zakat yang ada dengan realitas yang ada masih jauh api dari panggang, gitu ya. Masih sangat jauh sekali, timpang sekali gap-nya, gitu ya. Maka mudah-mudahan ke depan akan lebih meningkat tuh kesadaran masyarakat terhadap zakat. Yang ketiga, bahkan kafir bagi orang yang tidak berzakat, yang dia meyakini bahwa zakat itu ketat, ya, kecuali orang yang dia tidak mau berzakat tapi dia tahu itu kewajiban, cuma dia bakhil, gitu, dia takut habis hartanya, ya, maka itu dia tidak dianggap sebagai orang yang murtad, ya. Kemudian yang keempat adalah bahwa dalam Al-Quran itu Allah menggandeng antara sholat dengan zakat itu dalam 27 tempat. Fa'aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi sholat dengan zakat digandeng dalam satu ayat, itu dalam Al-Quran Allah tempatkan ada 27 tempat. Ini menggambarkan bahwa posisi sholat dengan zakat itu dia tidak tidak berbeda, gitu. Cuma kenyataannya di masyarakat kita itu orang berbeda. Kalau nggak sholat, gitu kan orang tua sering kalau ada anaknya susah sholat, kamu nanti kafir kamu kalau nggak sholat, gitu ya. Ditakut-takuti oleh orang tuanya. Jadi anak-anak itu sholatnya luar biasa, tapi tidak demikian dengan zakat. Jadi ketika ada seorang anak, ada seorang keluarga, ya, dia sholatnya udah rajin tapi tidak mengeluarkan zakat, ya biasa-biasa aja, gitu ya. Jadi seperti itu pemahaman umum di masyarakat. Padahal 27 tempat dalam Al-Quran, bahkan ada teman saya yang menghitung bukan 27 Pak Ustadz, 28 tempat ternyata, ya. Tapi kita ngambil yang di referensi aja 27 tempat, ya. Kemudian yang kelima adalah bahwa zakat ini Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu bangunan dari sistem ekonomi syariah. Yang kalau zakat di suatu wilayah itu dia termanage dengan baik, maka biasanya sistem bangunan ekonomi syariah di wilayah tersebut juga akan baik.
Gitu ya. Dulu Umar bin Abdul Aziz itu merupakan seorang Amirul Mukminin atau khalifah yang hidup di masa Khilafah Umayyah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Beliau menjadi Amirul Mukminin, dan beliau program yang paling menjadi andalan beliau itu apa? Memaksimalkan ya penghimpunan dan penyaluran zakat. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ya, kalau zaman dulu tidak ada BPS itu ya, tidak ada Badan Pusat Statistik gitu ya. Tapi ibaratnya zaman dulu itu kalau di data itu semua masyarakat itu tercukupi kehidupannya. Dan ternyata baru diketahui orang yang paling miskin pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu adalah sang khalifah sendiri. Ya itu juga karena pilihan beliau sendiri. Beliau tidak mau mengambil honor katakanlah gitu ya dari Baitul Mal Muslimin. Kemudian harta-harta yang beliau miliki, yang istrinya miliki, semuanya dikembalikan ke Baitul Mal Muslimin. Itu memang pilihan beliau sendiri, memilih hidup zuhud, lebih memilih untuk orientasinya akhirat dibandingkan dengan dunia. Tapi kita bisa melihat pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu kesejahteraan ekonomi itu umat Islam bisa dikatakan mencapai puncaknya. Apakah kaya semua? Enggak juga, tapi tercukupi semua gitu. Ya, kalau kaya kan ya relatif ya, tapi ini tercukupi semua. Ya, sampai dulu ada orang kaya yang mau bersedekah itu dia bingung. Ya, ada temannya Umar bin Abdul Aziz mau bersedekah dia bingung karena orang nggak mau nerima lagi. Ini kan luar biasa, membina mental menjadi orang-orang yang tidak tangan di bawah gitu. Ini luar biasanya beliau sampai akhirnya temannya itu datang ke ke kantor kekhilafahan dan mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz, saya kecewa nih zaman kepemimpinan Anda, saya mau infak sodakoh, tapi tidak ada orang yang mau nerima zakat infak sodakoh saya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kamu benar sudah keliling pelosok negeri kaum muslimin, sudah. Benar tidak ada yang mau nerima zakat infak sodakoh, benar gitu ya. Kalau begitu, kata beliau, keliling lagi kamu, carilah pemuda dan pemudi yang mereka sudah memasuki usia nikah, dan mereka belum menikah, berikan uang itu kepada mereka supaya mereka bisa segera untuk menikah. Gitu. Ini artinya bahwa zakat juga bisa digunakan untuk program-program seperti nikah massal dan seterusnya, selama yang menerima manfaat adalah para fakir miskin. Nah, kapan perintah untuk menunaikan zakat itu diturunkan? Ya, perintah menunaikan zakat itu diwajibkan di Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadan. Ya, memang di Mekah itu sudah ada ayat-ayat yang menyinggung tentang masalah atau tentang orang yang gemar berinfak dan seterusnya. Ada, tetapi ayat-ayat tersebut belum menunjukkan kewajiban, namun hanya memuji orang-orang tertentu yang gemar bersedekah, seperti memuji Abu Bakar As-Siddiq ya, yang membebaskan Bilal dari perbudakan gitu ya, yang kemudian banyak membantu kaum muslimin yang kekurangan. Maka Allah memuji Abu Bakar ya, sebagai orang yang banyak akto wattaqo ya, orang-orang yang banyak memberi, berderma dan bertakwa gitu ya. Tapi belum menjadi sebuah kewajiban. Oke. Nah, dalil-dalil wajibnya zakat banyak. Ya, ini mungkin saya next aja. Di antaranya Al-Baqarah 43, At-Taubah 103, Al-An'am 141 gitu ya. Kemudian di hadis juga sama, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Jamaah yaitu Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sanksi hukuman bagi orang-orang yang menolak zakat. Ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah kalau orang yang tidak menunaikan zakat ya, itu kalau dia adalah orang yang tahu bahwa zakat kewajiban, tetapi dia tidak mau menunaikan zakat karena dia khawatir hartanya itu habis dan seterusnya, dia bakhil ibaratnya begitu, maka dia berdosa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau satu komunitas masyarakat mereka kemudian sepakat tidak menunaikan zakat, maka mereka wajib diperangi. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia dihukumi murtad. Dan ketiga-tiganya tempat kembalinya sama, yaitu di dalam neraka. Tapi tentu kalau yang murtad, ya dia abadan khalidan fiha gitu ya, selama-lamanya di dalam api neraka. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, saya agak cepat aja Bapak Ibu ya, supaya nanti tanya jawabnya bisa lebih banyak gitu ya. Karena ini kan juga materi yang Bapak Ibu mungkin sudah beberapa kali juga dapat dari atau sering baca dan seterusnya. Nah, ini ancaman-ancaman orang yang tidak menunaikan zakat ya. Di antaranya di dunia disebutkan dalam hadis Imam Tobroni, tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat kecuali akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Jadi kesengsaraan yang akan Allah berikan.
Jadi ini ada yang mengatakan ini maknanya kiasan. Ditimpa kelaparan itu artinya defisit suatu negeri itu sangat besar sekali. Kemarau panjang ya paceklik ya, kondisi ekonominya hancur-hancuran dan seterusnya. Bahkan dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi disebutkan bila mereka tidak mengeluarkan zakat berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya binatang ternak tidak ada, ya, pastilah mereka tidak akan diberi hujan. Jadi bayangkan Allah menurunkan hujan itu karena sayang terhadap hewan-hewan yang ada, bukan sayang kepada manusia, gitu ya, kepada burung, kepada tikus, kepada kambing, karena mereka perlu hidup gitu ya. Dan manusia, Allah tidak menurunkan itu untuk manusia. Sementara ancaman di akhiratnya At-Taubah ayat 3435 substansinya adalah orang-orang yang menimbun harta dan tidak membelanjakan di jalan Allah, maka di akhirat harta itu akan dijadikan setrikaan dan kemudian disetrikalah dengan harta itu punggung mereka, dahi mereka, lambung mereka, dan Allah katakan rasakan atas apa yang dulu kalian timbun-timbun dan tidak kalian keluarkan zakatnya. Jadi ini dahsyat berat ya. Bapak Ibu, tidak menunaikan zakat ini dosa besar gitu ya. Makanya ini penting untuk kita ingatkan bersama-sama, lagi-lagi karena tadi gap pemahaman masyarakat kita terhadap zakat infak sedekah itu masih begitu tinggi. Kalau sholat dia luar biasa ajaknya ya. Bahkan kita kan lihat nih protes di mana-mana orang. Ya karena kita rasanya gimana gitu ya, taraweh nggak di masjid. Padahal juga Nabi tarawehnya umumnya di rumah. Gitu ya. Tapi kan sholat fardu 5 waktu gitu ya. Kemudian Jumatan kita di rumah itu rasanya emang gimana? Udah 8 pekan ya, 7 pekan atau 8 pekan rasanya 8 pekan ya dengan kemarin Jumat itu sudah kita Jumatannya udah nggak ada Jumatan diganti sholat duhur gitu ya. Jadi rasanya masyarakat banyak yang protes, tapi nggak ada yang protes tuh tentang masalah zakat gitu ya. Malah ada yang protes kalau ada anjuran zakat dipercepat kemudian diprotes gitu ya. Padahal ya kita nih nggak ngelihat sisi politiknya. Padahal secara fikih jumhur ulama memang membolehkan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Anas bin Malik itu para sahabat Nabi mengeluarkan zakat itu justru di bulan Sya'ban, bukan di Ramadan. Sebelum Ramadan sudah tuntas zakatnya. Kenapa demikian? Karena begitu masuk Ramadan supaya mereka bisa leluasa infak sedekah. Kenapa? Karena yang wajibnya sudah tuntas gitu. Nah, kalau kita kan ya zakat, ya infak, ya sedekah ya di bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang lupa sedekah karena dia dengan zakat aja dia udah keteteran. Ya, umumnya karena hartanya banyak, dia untuk zakat aja bingung dia, kebanyakan yang ngeluarinnya. Jadi akhirnya nggak sempat sedekah. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana adab membayar zakat. Ini jadi penting bagi kita. Yang pertama adalah ya ketika kita membayar zakat, Bapak Ibu, pertama ikhlas. Ya, ikhlas itu bukan berarti tidak disebut nama, ya, tetapi ikhlas itu indikatornya adalah tidak menyebut-nyebut ya harta yang sudah kita zakatin dan tidak menyakiti mustahik. Tidak menyebut-nyebut itu artinya dia bilang-bilang ke dunia gitu ya. Saya kemarin berzakat lewat ini 5 juta, saya kan yang lewat itu 10 juta. Jadi menyebut-nyebut gitu ya. Itu berbahaya, bisa menghilangkan pahala amal kita. Dan yang kedua, menyakiti mustahik. Kadang-kadang zakat itu kan yang dikeluarkan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk umpamanya barang. Ya, kalau peternak kambing kan zakatnya juga kambing gitu kan. Mungkin kambingnya dulu ketika dia keluarkan bagus, gemuk, itu terawat. Begitu dipegang oleh mustahik tidak terawat, jadi kurus dan seterusnya. Kemudian kita menyakiti, kamu gimana sih udah dikasih zakat juga, bukannya dipelihara kambing saya malah jadi kurus begini gitu. Menyakiti hati dia. Karena mungkin orang miskin dia memang tidak bisa memelihara kambing dengan baik, tidak punya skill ke situ gitu ya. Karena mental masyarakat kita itu kan kadang-kadang begitu. Saya pernah di salah satu daerah gitu ya. Di salah satu daerah, kemudian di daerah itu ya banyak duafa. Sementara tempat yang saya diundang atau saya berkunjung ke situ tempat yang rata-rata para muzaki yang ekonominya mapan. Terus saya tanya, program apa yang kalian gulirkan buat para mustahik yang orang miskin yang ada di sekitar wilayah kantor bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini? Mereka bilang, ini saat kita ngasih program untuk kerjasama dengan masyarakat untuk melihara kambing. Jadi masyarakat dikasih 1 kambing jantan, 2 kambing betina untuk dipelihara gitu. Nanti kalau beranak gitu ya, nanti dibagi 2 gitu. Nanti terus digulirkan begitu. Nah itu masyarakat di situ, itu disuruh miara kambing aja, ibaratnya rumput mereka banyak gitu ya. Itu nggak mau gitu.
Karena saking bukan hanya miskin harta, tapi juga miskin kemauan gitu, Pak. Nggak mau, maunya kalau kamu ngasih zakat, uang aja deh gitu. Jadi disuruh melihara kambing aja nggak mau gitu. Kan kasihan ya, jadi masyarakat kita itu udah mau dibantu tapi begitu. Nah, kadang-kadang kita mungkin emosi gitu ya, gimana sih ini orang udah miskin gitu kan. Nah, itu kita nggak boleh menyakiti. Namanya mereka mereka juga miskin kan mungkin bukan karena kemauan mereka, mungkin karena pendidikan, karena apa segala macam, akhirnya menjadikan mereka tidak berdaya, plus juga secara mentalitas berpuluh-puluh tahun begitu menjadikan mentalnya juga akhirnya menjadi miskin juga gitu, Pak. Nah, kondisi begitu kan harus kita kumpulkan, kita rangkul, kita motivasi supaya mereka bangkit dan bangun mau berusaha dan mau menjadi orang yang berdaya gitu. Jadi sekali lagi jangan menyakit-nyakiti hati para mustahik. Yang kedua, harta zakat tersebut tidak boleh dibeli lagi atau diambil lagi. Kasus tadi, orang kaya yang berzakat seekor kambing, kemudian waktu dia berikan ke fakir miskin kambingnya itu gemuk, bagus gitu kan, sementara sudah berapa bulan dirawat oleh fakir miskin itu kambingnya jadi kurus gitu ya. Kemudian, aduh dia nggak tegang lihat kambingnya, dia saya beli lagi deh kambingnya, itu nggak boleh. Meskipun kita beli, ya, apalagi ngambil, nah, itu lebih tidak boleh lagi. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda kepada kita yang al-aidu fi hibbatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Jadi orang yang mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikannya itu adalah seumpama seekor anjing yang muntah, kemudian anjing itu memakan lagi muntahan yang sudah dia muntahkan tersebut. Jadi tidak, dan ini asbabul wurud, hadis ini terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat dan ingin membeli kembali zakat yang dia sudah keluarkan tersebut. Yang ketiga, ini juga etikanya adalah tidak mengumpulkan orang yang meminta-minta datang ke rumah. Tapi harusnya kita bagikan ke tempat-tempatnya mereka, ke rumah-rumahnya mereka, itu bagus sekali. Dan tadi kalau Bapak-Bapak, saya dengar tadi dari Pak Ikhwan, tahun ini tidak seperti biasanya. Biasanya kan langsung ke para mustahik, ya, dibagikan ke tempat-tempatnya, ke rumah-rumahnya. Mungkin tahun ini kita ya terpaksa harus ditransfer dan seterusnya. Menurut saya sih tidak masalah ya, karena juga sekarang masyarakat yang kelas bawah pun rata-rata juga sudah ada rekeningnya ya, meskipun kadang-kadang tidak ada saldonya. Tapi mereka sudah, ibaratnya mereka sudah mengerti lah kalau ada dana di situ bisa mengambil ke ATM dan seterusnya, sudah paham ya. Kecuali mungkin di daerah yang terpencil itu agak jadi problem ya, memang harus masih didatangi satu persatu. Kemudian yang keempat adalah zakat itu dikeluarkan dari harta yang terbaik, hasil usaha terbaik, dan yang paling dicintai. Jadi dari harta yang terbaik, kalau mengeluarkan kambing yang masih bagus, Pak. Kambing yang masih sehat, seger, tanduknya gede gitu ya, gemuk gitu kan. Yang jangan kambing yang udah sakit-sakitan, yang udah mau mati gitu ya, kemudian dikeluarkan zakatnya untuk fakir miskin gitu ya. Atau uang yang udah lecek-lecek, yang udah nggak laku, yang udah sobek-sobek, kemudian buat zakat gitu. Tapi harus yang terbaik. Ya, nah yang kelima ini sangat baik ya, meskipun tidak wajib ya, disalurkan melalui lembaga amil zakat Pak yang amanah dan profesional. Kenapa Pak? Karena mereka tahu peta mustahik. Siapa fakir, siapa miskin, siapa gorimin, siapa fisabilillah, siapa ibnu sabil, itu mereka ada datanya gitu. Kalau kita nggak punya data ya artinya secara pribadi ya. Tapi kalau tadi Pak Ikhwan sudah menyampaikan sudah ada data yang bagus. Saya kemarin juga ada seorang kerabat lah yang menjadi pengurus masjid gitu kan. Saya tanya tentang masalah zakat di sana. Dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, kami sudah punya database 1.800 mustahik. Jadi saya bilang, wah luar biasa nih. Itu udah ada klasifikasinya, udah yang fakir berapa, yang miskin. Saya bilang, wah itu luar biasa. Ini termasuk manajemen masjid yang modern nih, berarti dia sampai punya database mustahik. Itu sulit loh Pak gitu ya. Karena itu kan kerjaan lagi kan, dan kadang-kadang pengurus masjid, wah ini kerjaan tambahan nih. Ternyata mereka mungkin punya divisi khusus untuk pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah, dan mereka kerjasama dengan RT, RW, dan juga disurvei. Kadang-kadang juga Pak RT aja kadang-kadang nggak ngerti gitu. Ya. Jadi yang mana yang fakir, mana yang miskin, nah itu memang harus kita bantu gitu ya. Nah, yang keenam, ketika kita mengeluarkan zakat, Pak, baca doa ini. Jadi Bapak Ibu, ya, nanti materinya insya Allah akan saya share ke Pak Ikhwan ya, biar bisa disimpan. Dan kalau mengeluarkan zakat, baca doa ini. Allahumma ja'alha maghnaman
wala taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah harta zakat ini suatu keberuntungan dan janganlah engkau jadikan dengan zakat ini suatu kerugian. Itu kita sebagai muzakinya. Nanti amil yang menerima, dia akan membacakan doa. Apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala dari apa yang engkau berikan dan Allah memberkahimu apa yang kau sisakan dan Allah menjadikannya suci bagimu dan keluargamu. Kira-kira itu maknanya. Jadi ini bagi amil. Nanti biasanya amil setelah kita membayar zakat, dia akan mendoakan kita. Dan doa amil itu Pak, itu penting buat kita. Karena itu perintah Allah. Wasolli alaihim. Jadi tugas amil itu adalah salah satunya wasolli alaihim. Doakan itu orang yang menunaikan zakat. Ya, inna solataka sakanun lahum. Doamu kepada muzaki itu menenteramkan jiwa gitu. Meskipun doanya tidak harus ini, ada doa yang lain. Pernah dalam riwayat Nabi hanya membacakan Allahumma sholli ala fulan bin fulan ya, yang sudah mengeluarkan zakat dan seterusnya. Nah, yang kedelapan Bapak Ibu, mensegerakan membayar zakatnya, jangan menunda-nunda. Ya, kecuali kalau kita menundanya itu melihat skala prioritas, seperti kalau beasiswa gitu ya. Dikasih langsung brek setahun kepada siswa-siswi, ini potensi diselewengkan oleh siswa-siswi karena anak-anak mungkin orang tuanya terdampak COVID gitu ya, kita kasih uang beasiswa selama setahun, mereka pegang uang banyak, nanti anak-anak malah bukan digunakan buat belajar, nanti dia malah beli handphone, malah beli yang sifatnya kebutuhan yang tidak terlalu korelasi dengan pendidikan mereka. Ya, tapi kalau kita kasihnya bertahap itu tidak mengapa. Jadi, tapi prinsip dasarnya disegerakan. Ya. Yang kesembilan, dianjurkan dalam memberi zakat itu menjadikan fukoro itu menjadi mampu ke depannya, Pak. Ya, beberapa masjid itu bikin program bagus ya, seperti yang praktis gitu, Pak. Dia bikin pelatihan servis AC gitu, ya, servis handphone gitu, Pak. Jadi Jadi dia ngundang pelatihnya, diberikan alat-alatnya gitu kan, dia fasilitasi ya, nah, para mustahik itu, tapi tentu sebelumnya udah di training dulu untuk motivasi mau kerja gitu ya. Nah, setelah itu mereka dibekali cara untuk menservis AC dan seterusnya. Dan alhamdulillah Pak, banyak yang kemudian jadi berdaya gitu. Jadi punya penghasilan, punya anak buah, punya kantor, punya kendaraan gitu ya. Jadi luar biasa. Dia tadinya mustahik, kemudian dilatih. Ini tergantung wilayahnya gitu ya. Kalau di daerah mungkin bagus pedagang-pedagang asongan gitu ya, atau pedagang-pedagang makanan yang pakai gerobak dan seterusnya. Ini tergantung wilayahnya. Ya, ini bisa kita pilih program ini dan biasanya kalau lembaga amil zakat dia sudah punya peta di daerah sana petani ya, maka bagusnya yang diberikan zakatnya di sana berupa apa, di daerah ini berupa apa, itu tugasnya amil Pak ya. Nah, itu diantara ada pembayar zakat. Nah, kemudian berikutnya adalah syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, syarat harta yang wajib dizakati itu harus harta yang halal dan thayyib. Harta yang tidak halal bersumber dari yang haram ya, uang riba, ya, kemudian juga uang korupsi, uang money laundry gitu ya, maka dia tidak boleh ya dan tidak diterima zakatnya. La yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak sah. Ghulul itu Pak, Ibu ya, itu artinya adalah harta rampasan perang. Jadi biasanya kalau dulu di zaman Nabi, kalau ada peperangan, ya umat Islam menang, terus harta yang ditinggalkan oleh orang kafir di medan pertempuran itu namanya ghanimah. Ya, namanya ghanimah. Kalau yang didapatkan tanpa peperangan namanya fa'i. Ya. Nah, ghanimah ini kemudian diambil jadi milik kaum muslimin. Nanti dipul dalam satu tempat. Nanti biasanya akan dibagi-bagi oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kepada yang ikut perang berapa, kepada fakir miskin berapa, dan seterusnya. Termasuk ada jatahnya Allah dan Rasulnya 1/5, humus gitu. Nah, ya ada kasus di mana orang yang disuruh menjaga ghanimah itu ngambil. Itu namanya gulul dia, Pak. Jadi sebelum dibagi-bagi, dia, wah ini kayaknya ada baju nih, cocok nih saya pakai. Padahal belum dibagi-bagi dan haram bagi dia mengambil itu. Karena belum menjadi miliknya. Dan itu ada hadis yang kemarin saya share juga di dalam rehat ya, yaitu sahabat Nabi yang bernama Kirkiroh. Kana ala thaqalin Nabi rajulun yuqalu lahu Kirkiroh. Bahwa ada orang yang kemana-mana selalu membawakan barang bawaan Nabi. Menyertai Nabi, namanya Kirkiroh. Famata, suatu hari Kirkiroh wafat.
Disampaikanlah oleh sahabat kepada Nabi, wahai Nabi, Kirkiroh wafat. Apa kata Nabi? Huwa finnar. Kirkiroh di dalam neraka. Sahabat bingung, bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Nabi, kemana-mana bersama Nabi, mengantarkan Nabi, membawa barang bawaan Nabi, begitu meninggal, Nabi mengatakan dia dalam neraka. Maka buru-buru sahabat melihat jenazahnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Maka sahabat menemukan bahwa Kirkiroh itu sedang memakai baju, yang baju itu bersumber dari harta rampasan perang yang belum dibagi oleh Nabi. Coba Bapak Ibu sekalian, cuma baju harganya berapa sih paling gitu kan? 100.000 gitu ya. Atau mungkin lebih mahal dikit atau lebih murah sedikit, hanya gara-gara itu dia masuk neraka padahal dia dekat dengan Nabi luar biasa. Nah, itu namanya hulul, mengambil harta yang tidak sah, yang belum jadi milik dia meskipun potensial jadi milik dia. Gitu. Maka terhadap yang hulul saja Allah tidak menerima. Ya apalagi hasil dari kejahatan seperti korupsi gitu ya. Begal, ngerampas, ngerampok, ya, dan seterusnya. Maka harus yang halal dan thayyib. Ya. Ya, artinya ini secara umum halal. Kan tadi, Ustadz kan kita juga nggak tahu, saya bekerja di kantor 8 jam, tapi kan dari 8 jam saya di kantor kan tidak sepenuhnya saya bekerja. Kadang saya lihat handphone, kadang saya searching berita, kadang saya call keluarga gitu ya. Nah, kalau itu lain. Yang penting kerjaan kita itu adalah halal dan kita sesuai dengan job desk kita. Dan disitulah fungsinya zakat untuk membersihkan yang tadi, yang potensial kurang bersih. Ya. Nah, yang kedua bersifat produktif, Pak. Makanya yang zakat itu perdagangan, pertanian, peternakan itu yang produktif. Meskipun ada juga yang tidak produktif kena zakat, seperti mal, harta yang kita simpan, emas yang ibu-ibu simpan, itu tidak produktif. Di rumah disimpan kan, kalau yang emas gitu. Dan dia kena zakat setiap tahun gitu. Makanya dalam Islam ini, kenapa zakat itu dikenakan setiap tahun? Ini supaya orang tidak nyimpan uang gitu. Uang itu atau harta itu jangan disimpan, tapi harus diputar. Ya, kenapa? Karena uang itu kalau disimpan, akhirnya orang di luar sana kekurangan modal untuk usaha. Tapi kalau uang itu kemudian ya minimal kita taruhlah di bank syariah gitu ya, supaya uang itu juga diputar oleh bank syariah untuk usaha masyarakat lain yang membutuhkan dana ke bank syariah gitu. Ya, sehingga dana itu muter, Pak. Gitu. Karena kalau nanti dana itu tidak muter, ya saya punya uang 100 juta, saya taruh di bawah bantal. Zakatnya sekarang 2,5 juta. Jadi berkurang saldonya jadi 97.500. Tahun depan berkurang lagi 2,5 lagi, terus berkurang lama-lama bisa habis. Selain dimakan inflasi juga dia akan habis karena dimakan zakat gitu ya. Makanya dia harus bersifat produktif. Nah, yang ketiga adalah milkutam. Ini juga penting Bapak Ibu, milik penuh atau berkuasa menggunakan harta tersebut. Kalau kita punya uang, tapi uang itu tidak dalam kuasa kita. Contoh gitu ya, kita punya uang tapi tidak dalam kuasa kita. Kita punya uang tapi di orang ngutang sama kita dan udah bertahun-tahun belum bayar. Itu wajib dizakatin nggak? Tidak, Bapak Ibu. Itu uang kita betul, tapi kita tidak punya kuasa atas uang itu. Uangnya masih dipakai dia dan dia belum mampu bayar umpamanya. Atau uang kita yang ada di pemerintah, contoh seperti bukan di pemerintah ya, di lembaga yang dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan. Itu uang kita. Ya, Bapak-bapak yang kerja di kantor kemudian dapat gaji, dapat segala macam fasilitas, kan ada juga fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Ya, itu kan biasanya ada perusahaan yang BPJS-nya itu dibayar oleh perusahaan full. Ada juga yang sharing. Nah, sebagian dibayar perusahaan, sebagian dibayar oleh karyawan bersangkutan. Ya, tapi itu adalah dana kita yang ada di BPJS. Tapi karena kita tidak bisa menguasai dana itu, ya, dana itu bukan dalam kuasa kita, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat atas dana kita yang ada di BPJS, Pak. BPJS Ketenagakerjaan ya, gitu ya. Dan juga yang lain-lain yang sejenis. Tapi kalau investasi, dana kita yang ada di investasi, Bapak-bapak punya di reksadana, ya punya di sukuk, punya di unit link ya gitu ya. Maka itu dana Bapak harus dikeluarkan zakatnya karena dalam kuasa Bapak. Bapak bisa tarik kapan saja, bisa tambah kapan saja gitu. Tapi kalau yang seperti BPJS Ketenagakerjaan tadi, ya itu tidak wajib zakat, termasuk dana yang disetorkan untuk haji. Itu hanya wajib zakat sekali aja. Jadi Bapak-bapak punya uang 100 juta gitu kan, sebagiannya buat bayar haji gitu kan, suami istri untuk setoran ke bank syariah ya. Umpamanya 25 juta kali 2 50 juta gitu kan. Nah, uang 100 jutanya itu sudah dikeluarkan zakatnya ya 2,5%, kemudian disetorkan untuk biaya naik haji 50 juta. Meskipun kita ngantrinya 10 tahun, 20 tahun,
dana yang 25 juta kali 2 yang sudah kita setorkan itu tidak wajib zakat lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah tidak dalam kuasa kita. Gitu ya. Nah, termasuk juga milik hutang itu milik penuh itu adalah yang dimaksud kalau kita megang uang, tapi uang itu bukan uang kita, itu tidak wajib zakat, Pak. Contoh, ya, saya pengusaha, kemudian bapak-bapak ada yang invest ke saya, Ustadz kan lagi usaha, saya mau invest ke Pak Ustadz nih, 200 juta gitu ya, ngomongnya gitu ya. Saya megang uang cash bapak-bapak 200 juta. Maka 200 juta uang yang saya pegang itu tidak wajib saya keluarkan zakatnya. Kenapa? Karena bukan uang saya. Yang wajib itulah si pemiliknya gitu. Yang wajib mengeluarkan zakat tersebut. Gitu. Itu namanya milkut tam. Oke, Bapak sekalian. Kemudian yang keempat mencapai nisabnya. Tadi nisabnya berapa? Ya 85 gram. Dan 85 gram itu sumbernya dari mana? Nah, ini kan yang sering jarang dikupas itu kan di sini nih, Pak. Dari mana 85 gram emas itu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi bersabda, "Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinar." Kalian tidak wajib mengeluarkan apapun sampai kalian punya 20 dinar. Nah, 20 dinar itu adalah uang emas yang satu keping uangnya itu beratnya 4,25 gram. Ya, sehingga kalau kita kali 4,25 ya dikali 20 sama dengan 85 gram. Ya. Dan sekarang juga itu di apa namanya? Dihargai dengan berapa harga emas sekarang. Kemarin sempat hampir 900.000 ya, kalau nggak salah Bapak Ibu sekarang harga emas. Sekarang sudah agak turun lagi, ya 800.000 lebih ya, tapi masih di atas 800.000. Cuma kita rata-rata lah 800.000, maka nisabnya itu adalah 68 juta. 800.000 dikali 85 gram itu sama dengan 85 juta. Nah, kemudian yang kelima adalah surplus dari kebutuhan primer. Nah, artinya bahwa kalau umpamanya kita punya simpanan dan tabungan, deposito dan seterusnya, dan itu tidak kita utak-utik, itu yang wajib zakat. Sementara kalau uang yang di rekening kita yang menjadi biaya kita untuk harian, untuk bulanan, untuk jajan anak, untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk belanja hari-hari, itu tidak kena zakat. Tapi yang kena zakat itu adalah yang kita simpan menjadi tabungan saving kita, gitu ya. Ya, kemudian yang keenam terbebas dari hutang. Kita punya hutang nggak yang jatuh tempo Ramadan ini gitu kan? Ada hutang apa? Nah, kita bayar hutang tersebut. Nah, sisanya itulah yang baru dihitung. Yang namanya punya uang 200 juta, punya utang 50 juta, mungkin pengobatan orang tua apa segala macam gitu ya. Maka dikurangi dulu 200 juta, dikurangi 50 juta sama dengan 150. Barulah yang 150 juta itu dikali 2,5%. Ya. Nah, hutang-hutang yang sifatnya konsumtif, Bapak-Bapak sekalian, ya, laptop, mesin cuci, AC, gitu ya, dan seterusnya itu tidak menjadi pengurang, ya, karena itu bukan hutang atas kebutuhan primer. Yang ketujuh adalah haul, harus berlalu setahun, Bapak Ibu, dan tahun di sini adalah yang dimaksud tahun Hijriah, bukan tahun Masehi, karena ada selisih 11 hari antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi, ya. Sehingga kalau diutak-utik gitu ya, di exercise gitu, itu kalau tetap kita mau maksakan seperti kalau perusahaan kan mau biasanya tutup buku kan 31 Desember gitu ya. Closing di situ, maka kalau dia mau menghitungnya di situ setiap 31 Desember maka bisa juga dihitung tapi tidak 2,5% ya. Tapi 2,5775%, nggak sampai 2,6% sih. Karena ada selisih tadi 11 hari antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita sekarang masuk ke jenis zakat. Saya supaya simpel terbagi dua saja. Pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Ini supaya simpel aja. Nah, zakat fitrah itu adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh setiap muslimin dan mukminin dan mukminat ya. Itu di bulan Ramadan ya. Paling akhir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itulah kenapa sholat Idul Fitri itu anjurannya adalah agak lama menyelenggarakannya. Jangan terlalu pagi. Beda dengan Idul Adha. Ya. Idul Adha justru anjurannya lebih pagi. Idul Fitri supaya orang yang belum zakat fitrah sempat berzakat fitrah. Kalau Idul Adha dipercepat, ya, lebih awal pelaksanaannya supaya bisa segera menyembelih hewan kurban. Gitu. Nah itu zakat fitrah. Ya. Kalau zakat mal ini sebenarnya zakat mal terbagi-bagi lagi, cuma kita sapu rata saja biar gampang. Ada zakat emas dan perak, tabungan, perniagaan, investasi, penghasilan, peternakan, dan pertanian. Ini ya Pak yang akan kita kupas. Ya. Kalau fitrah Bapak Ibu sekalian, itu wajib bagi kita untuk mengeluarkan satu sok. Ya. Nabi bersabda, ya, atau dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa,
dan seterusnya ya, dari umat Islam, dan memerintahkan untuk membayar sebelum mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id. Itu waktu wajibnya. Jadi besarannya adalah satu sok itu 4 mud ya. Nah ini berbeda-beda ngukurnya kalian. Di salah satu referensi kitab fikih disebutkan satu sok itu adalah 2,176 kg. Kemudian disempurnakan menjadi 2,5 kg. Tapi di referensi yang lain, seperti di dalam kitab fikih Islam Wadilatul Wahbah Zuhairi, disebutkan bahwa satu sok itu 4 mud. Yang satu mud itu gantang kayak literan, tapi bentuknya kuncup dia, Pak. Kalau literan kan dari bawah ke atas rata gitu ya. Tapi kalau mud itu dia bawahnya lebar, ke atasnya nguncup ya. Itu satu mud, dan satu mud itu setara dengan 675 gram ya. Sehingga kalau pakai ukuran itu, maka satu sok itu jatuhnya adalah 2,7 kg, bukan 2,5 kg. Nah, kemarin ada masjid yang nanya ke saya, Pak Ustadz, kita baiknya pakai mana ya? 2,5 kilo, 2,176, 2,5 kilo atau 2,7 ya. Saya bilang ya terserah masjid aja, tiga-tiganya ada dasarnya. Tinggal kita mau yang kita yakini mana. Kayaknya ada masjid yang kita pakai yang ini ya, 2,7. Lebih bagus daripada kurang gitu kan. Saya bilang bagus ya. Yang penting kita punya dasar argumentasi, ada referensinya, fikih Islam Wadilatuhunya Syekh Wahbah Zuhaili. Yang mau pakai 2,5 kilogram juga nggak apa, ada fatwa MUI-nya umpamanya. Jadi yang penting kita punya dasarnya gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, zakat fitrah itu yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok ya, dalam bentuk masih mentahnya bukan matangnya. Dan itu disepakati oleh 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ya, itu mereka mengatakan wajib mengeluarkan dengan makanan pokoknya. Gitu ya. Nah, tetapi ada satu mazhab, yaitu mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini itu lebih melihat dari maqasidus syariahnya, Bapak Ibu sekalian. Dari tujuan, jadi suatu ibadah itu dia punya tujuan. Tujuannya itu apa? Diteliti dari hadis Nabi, ternyata zakat fitrah itu agum anis su'al fi hadal yaum. Jadi cukupilah fakir miskin dari meminta-minta di hari raya Idul Fitri ini. Jangan sampai ketika hari raya Idul Fitri mereka tidak punya makanan, tidak punya uang, tidak punya macam-macam sehingga mereka minta-minta orang. Ini hari raya, haram hukumnya berpuasa di hari raya Idul Fitri. Nah, menurut mazhab Abu Hanifah justru ya kalau dilihat dari sisi tinjauan maqasidnya, memberikan zakat fitrah dengan uang itu lebih mengena dibandingkan dengan memberikan zakat berupa beras. Karena kadang-kadang kita kasih beras, namanya begini, beras 2,5 kilo harganya gitu ya. Kita kasih 40.000 beras 2,5 kilo kepada si mustahik. Karena dia tidak punya uang, dia jual beras itu kepada toko. Kepada toko tidak mungkin dia mendapatkan uang 40.000, tapi dia akan mendapatkan uang daripada itu. Apalagi di hari Lebaran begitu kan, mungkin toko udah banyak tutup segala macam, maka toko paling membelinya dengan harga 30.000 gitu. Sehingga ada penurunan nilai yang harusnya oleh dia. Karena mungkin dia sudah punya beras yang lain, tapi dia belum punya alat-alat untuk mengolah beras itu menjadi makanan Idul Fitri. Apalagi uruf di masyarakat kita, itu adalah kalau Lebaran itu makanannya bukan nasi, tetapi ketupat. Di kita, kalau ada keluarga ketika Idul Fitri, dia masak nasi pakai sayur bayam gitu ya, tempe sama tahu, itu anak protes. Mak, kita lebaran nggak sih? Kalau orang lain lebaran, kita nggak lebaran. Ya kita lebaran. Masa kita nggak lebaran? Tuh orang lain lebaran makan ketupat sama opor, kita lebaran nasi sama sayur bayam. Jadi orang tidak ngerasa lebaran ketika dia di hari raya Idul Fitri tidak memasak opor dan ayam. Opor dan ayam, ya opor ayam ya maksudnya. Tidak memasak ketupat opor ayam gitu. Makanya dengan memberikan uang menurut mazhab Abu Hanifah itu lebih mengena. Nah, menurut saya, kita ambil jalan tengahnya. Menurut saya, jumhur ulama punya dasar. Itu ada nas. Mazhab Hanafi juga punya dasar. Ada maqasidus syariahnya, gitu. Nah, kalau saya, Pak, kalau ke masjid yang dekat rumah saya usulkan di-combine aja. Yang mau bayar pakai beras kita terima, toh juga. Ini kalau kita debat gitu ya, emang ada dalilnya zakat fitrah pakai beras? Nggak ada, Pak. Itu juga kias, analogi. Ya kan? Karena kan Nabi tadi di hadis itu kan kurma, gandum gitu. Nah orang kita dikasih gandum, dikasih kurma, ya nggak makan. Orang Indonesia kan di sahur aja kalau nggak makan nasi kan dibilangnya nggak sahur. Kalau udah makan ketan 3 piring gitu ya. Udah sahur belum? Belum, tat mau makan ketan doang 3 piring. Belum makan nasi gitu.
Makanya kalau ini kita kombinasi saja, ada uangnya, ada berasnya gitu Pak. Sehingga dia senang para mustahik itu. Berasnya bisa dia masak, uangnya bisa dia belikan ayam, belikan apa namanya lauk pauk dan lain sebagainya. Sehingga makosid tujuan daripada zakat fitrah itu dia menjadi terkena, tercukupi. Ya. Nah, adapun waktu zakat fitrah itu sudah boleh Pak dari awal Ramadan sudah boleh. Ya sunnahnya adalah menjelang hari raya Idul Fitri, wajibnya kalau menaikkan juga sebelum Idul Fitri, maka pada saat pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dia menjadi wajib ya. Kalau saya menyarankan 2-3 hari sebelum Idul Fitri ini untuk makosid juga ya, yaitu memudah para panitia zakat, ambil zakat untuk mendistribusikan. Kasihan ambil zakat itu. Udah ninggalin keluarganya, ngulid, zakat gitu ya. Nanti besok Idul Fitri lagi gitu ya. Jadi dan masjid itu boleh closing. Boleh closing dalam arti panitia di masjid hanya menerima zakat fitrah Bapak Ibu sekalian malam takbiran sampai pukul 21.00. Lewat dari itu silakan distribusikan sendiri. Itu boleh. Karena nanti kalau tidak begitu kasihan ya. Sampai subuh kadang-kadang orang masih baru nganterin zakat fitrah, itu kapan mau distribusi ke fakir miskinnya. Sebenarnya kan harus nyiapin buat sholat id dan seterusnya. Ini pandangan-pandangan fikihnya Pak jumhur ulama ya. Itu Maliki, Syafi'i dan Hambali itu zakat fitrah harus dalam bentuk aslinya makanan pokok yang masih mentah. Ya, tapi ulama Hanafi itu mengatakan diantaranya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, zakat fitrah boleh ditunaikan dengan uang senilai harga makanan pokok. Ya. Nah, kalau saya sebaiknya dua-duanya diterima aja. Ya, mau yang makanan pokok silahkan kita terima, mau yang uang juga silahkan. Ya, apalagi zaman pandemi seperti sekarang ini, mungkin dengan uang lebih ahsan ya. Kita tidak perlu jauh-jauh menghimpun dan menyalurkannya, tapi kita cukup transfer hanya dengan aplikasi atau hanya dengan internet banking dan seterusnya. Dalil-dalilnya ada, dasar-dasarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dasar jumhur ulama, memang Nabi perintahnya ya untuk mengeluarkan satu sok kurma atau gandum. Ya, jadi sok kurma atau gandum itu makanan pokok. Ya, padahal di zaman Nabi uang ada. Kenapa Nabi tidak menyuruh dengan uang? Gitu. Ini nanti pembahasan panjang lagi Pak. Karena bagaimana tadawul uang di zaman Nabi itu tidak seperti sekarang. Peredaran uang di zaman Nabi tidak seperti sekarang. Gitu ya. Kemudian yang kedua pendapat Imam Ahmad bahwa membayar zakat fitrah dengan uang adalah menyalahi sunnah Rasul. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau di lapangan ada yang menyalah-nyalahkan orang yang bayar zakat fitrah pakai uang. Karena memang ada pendapatnya Imam Ahmad yang memang kalau pakai uang itu menyalahi sunnah Rasul. Ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya bahwa sahabat-sahabat Nabi sendiri itu mereka ketika mengeluarkan zakat itu mereka mengeluarkannya juga dengan kurma dan gandum. Inilah yang menjadi dasar jumhur ulama. Sehingga kenapa jumhur ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan bahan makanan pokok. Berbeda dengan Hanafiyah. Imam Abu Hanifah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa Imam Abu Hanifah itu ketika dia melihat zakat itu dari sisi maqasidus syariahnya, supaya orang tidak minta-minta, supaya kebutuhannya tercukupi pada hari raya Idul Fitri, maka dengan uang itu lebih mengena, Pak. Gitu. Ya, jadi ini hanya argumen dasar dan dalil-dalilnya saja. Ya. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu terima aja, ya. Ada yang mau bayar pakai makanan pokok diterima, ada yang mau bayar pakai uang juga kita terima saja, nggak ada masalah insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke zakat emas. Ya. Ini zakat emas dalilnya hadis yang tadi saya sampaikan. Ini Pak saya kasih kursor saya di tengah-tengahnya. Ini Bapak mudah-mudahan bisa melihat. Di sinilah ya 85 gram emas itu dari sini Pak. Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinar. Kalian tidak wajib mengeluarkan apapun sampai kalian punya 20 dinar. Ya. Wahala 'alaihal haul, dan sudah berlalu 1 tahun gitu. Jadi ini merupakan zakat emas itu 20 dinar, dan 20 dinar itu adalah 85 gram. Ini hitung-hitungannya Pak. Ya. Yang di bawah ya, sedangkan emas zakatnya adalah yang di bawah ini. Ya, saya kasih kursornya, sedangkan emas zakatnya adalah setengah dinar dari 20 dinar. Catatan, 1 dinar adalah 4,25 gram. Nisab emas 20 dinar, yaitu 20 kali 4,25 sama dengan 85, dan kadar zakatnya adalah setengah dinar, yaitu 20 per setengah itu sama dengan 2,5%, kira-kira begitu.
Jadi ibu-ibu, ini khususnya ibu-ibu yang punya emas ya di rumah simpanan, mungkin waktu kemarin atau dulu nikah sama bapaknya dapat mahar emas sekian puluh gram, sekian ratus gram ya, maka ibu-ibu wajib menghitung berapa jumlah emas yang dipunya ya. Emas yang dipakai sehari-hari boleh menjadi pengurang. Contoh namanya ada anting, ada kalung, ada cincin yang setiap hari dipakai, bukan yang sekali-kali. Kalau yang sekali-kali tetap dihitung zakatnya. Yang setiap hari dipakai cincin, anting gitu ya, mungkin kalung yang setiap hari dipakai itu mungkin 5 gram atau 6 gram gitu ya, itu boleh menjadi pengurang. Umpamanya punya 106 gram gitu kan. Yang 6 gram dipakai, sisanya berapa? 100. Nah, 100 ini kadang dipakai waktu-waktu tertentu aja. Dia jadi simpanan. Nah, ini dihitung emas ini. Ya, berapa? 100 gram. Jadi zakatnya berapa? 2,5%. Dihitung rupiahnya saja biar gampang. 100 gram kali 800.000 berarti 80 juta kali 2,5%. Nah, itu nanti yang dikeluarkan zakatnya kira-kira seperti itu. Itu hanya contohnya saja yang ada di PPT saya ya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat dari deposito, simpanan uang, investasi, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu tolong dihitung. Kalau yang belum hitung, tolong dihitung. Bapak Ibu punya tabungan berapa? Tabungan sekian puluh juta. Ya. Deposito berapa? Deposito sekian ratus juta. Ya. Kemudian punya reksadana enggak? Berapa? Punya apa namanya unit link enggak? Berapa? Di total semuanya, Pak. Kalau dari di total semuanya itu sudah lebih dari 68 juta, maka Bapak keluarkan zakatnya 2,5%. Pak Ustadz, saya tahun lalu udah ngeluarin zakat. Iya, Bapak Ibu, zakat atas tabungan simpanan uang itu dikeluarkan setiap tahun. Kadang-kadang ada yang memahami, saya udah mengeluarkan tahun lalu, Pak Ustadz. Dia tahun ini hanya selisihnya aja ya. Misalnya tahun lalu dia punya uang 1 miliar, sekarang 1,2 M. Maka yang sekarang dari 200 juta kali 2,5%. Enggak. Dari totally, dari semuanya. Dari pokok plus hasil investasinya kali 2,5%. Nggak usah khawatir hartanya habis Bapak Ibu, karena dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Ini hanya simulasinya saja, kira-kira begitu. Kemudian contoh yang lain adalah, nah harta perniagaan atau perdagangan Bapak Ibu sekalian. Ustadz, saya bisnis, saya dagang gitu ya. Nah, kalau dagang itu Bapak Ibu ada rumusnya yang di tengah-tengah ini ya. Ini di kursor saya nih, modal diputar, tambah keuntungan, tambah piutang yang mudah dicairkan, dikurangi hutang dan kerugian kali 2,5%, itu zakatnya. Jadi sebagai contoh, namanya Pak Haji Ahmad pedagang mebel. Jadi udah merintis sudah setahun lebih gitu mebelnya. Bagaimana mengeluarkan zakatnya? Dihitung berapa mebel yang dia jual, aset mebelnya itu berapa. Kalau ruko yang menjadi tokonya, kemudian mobil yang menjadi storingnya buat antar jemput mebelnya dan seterusnya, itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah berapa aset jualan dia tuh. Mebelnya semua ada berapa lemari, kursi apa segala macam. Taruhlah 100 juta gitu kan. Ya, kemudian keuntungan bersih yang didapat selama setahun berapa? Taruhlah 10 juta misalnya, terlalu kecil, tapi ini contoh saja ya. Punya piutang nggak? Punya. Berapa? 3 juta. Dia sudah ngirim barang, ya sudah ada invoice-nya, tinggal pembayaran aja. Tinggal nunggu hari aja, karena sekarang hari libur, mungkin nanti habis lebaran baru dikirim, baru dibayar. Gitu. Tapi insya Allah 99% akan dibayar. Gitu ya. Punya kerugian nggak? Ya. Kerugian nggak ada umpamanya. Hutang ada 5 juta umpamanya gitu ya. Maka umpamanya cara ngitungnya adalah tadi, modal diputarnya 100 juta, keuntungan bersihnya 10 juta, kemudian piutangnya 3 juta dijumlah. Jadi 100 tambah 10 tambah 3, 113 juta, dikurangi kerugian, ya, atau maaf, dikurangi hutang 5 juta. Maka 113 dikurangi 5 sama dengan 108 juta. Nah, 108 juta kali 2,5%, keluarlah angka 2.700.000 rupiah. Nah, ini berlaku juga bagi perusahaan. Bapak punya perusahaan, gitu kan. Berapa modal diputarnya? Kalau nggak salah, bahasa akuntansinya aset lancar ya, kalau nggak salah ya. Saya bukan orang akunting, tidak terlalu ini, tapi kurang lebih gitu Pak. Jadi modal diputar aset lancarnya berapa, tambah keuntungan bersih perusahaan selama setahun, ditambah piutang yang mudah dicairkan, sudah berjalan, tinggal tagihan-tagihannya saja, dan insya Allah kemungkinan besar akan dibayar. Nah, dikurangi hutang yang jatuh tempo plus kerugian yang dialami selama tahun berjalan ini. Ya, nah hasilnya dikali 2,5%. Syaratnya adalah dia harus mencapai nisab. Kalau modal diputarnya tadi beserta dengan hasil keuntungan belum mencapai 68 juta, maka dia tidak wajib dikeluarkan
zakatnya. Contoh ya cuman 50 juta Pak Ustadz aset dagangan saya berserta keuntungannya, maka tidak wajib zakat. Hanya tetap dianjurkan banyak infak sedekah. Oke. Nah, sekarang investasi aset, contohnya adalah aset-aset yang disewakan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya kontrakan gitu ya. Punya kontrakan ada 5 ya, 5 kontrakan, 5 pintu gitu ya. Satu pintu disewakan 10 juta. Ya, maka cara bayarnya adalah setiap kali kita mendapatkan uang kontrakan, keluarkan zakatnya 2,5% gitu ya. Ini contoh 5 pintu disewakan bareng-bareng gitu ya kan ke karyawan sebuah perusahaan gitu ya. Mereka nyewa berapa orang gitu kan, 5-5-nya disewa semua, berarti 10 juta kali 5 sama dengan 50 juta. Begitu dapat 50 juta, langsung keluarkan zakatnya 2,5%. Ini zakat investasi aset yang, atau mobil juga sama. Ya, kalau mobil mungkin agak sedikit lebih rumit ya, karena kan mobil kan sewanya harian gitu ya. Ada juga sih yang bulanan gitu ya, ada juga yang tahunan mungkin. Jarang, biasanya bulanan ya kalau yang perusahaan. Ya, jadi dihitung aja Bapak Ibu sekalian. Berapa hasil sewanya selama setahun gitu kan. Nah, kemudian dikurangi beban-beban, beban perawatan, beban apa segala macam gitu ya. Maka kemudian hasilnya dikali 2,5%. Bapak Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Itu investasi aset ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke zakat penghasilan ya. Apakah penghasilan itu termasuk objek yang wajib dizakati? Mari kita lihat dalilnya. Yang pertama adalah Al-Baqarah 267 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ma kasabtum. Semua yang kalian kasabkan, usahakan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasab itu umumnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah pertanian, ya dalam arti perkebunan ya, kebun kurma orang Madinah itu banyak kurmanya. Yang kedua peternakan di Hudaybiyah ya, di Madinah atau di Mekah juga banyak peternak onta. Kemudian juga yang ketiga adalah perdagangan. Kalau masyarakat Arab yang di Mekah kebanyakan pedagang. Di zaman Nabi tidak dikenal profesi lain kecuali 3 itu. Maka yang ada nasnya itu 3 itu, yaitu perkebunan kurma, kemudian peternakan onta dan kambing domba ya, dan yang ketiga adalah perdagangan. Masyarakat Mekah lebih banyak yang pedagang. Kalau Madinah kebanyakan saudagar yang punya perkebunan gitu. Nah, oleh karena itu ya, yang di hadis-hadis Nabi yang kita lihat itu zakat itu biasanya objeknya 3 itu yang disebut, Pak. Sementara zakat kaum berdasi, orang profesional gitu kan, zakat orang yang punya profesi tertentu seperti dokter, akuntan ya, kemudian konsultan dan lain sebagainya tidak dikenal di zaman Nabi gitu, sehingga memang hampir bisa dikatakan tidak ada dalil secara khusus gitu. Tapi maqasidnya dari zakat itu, kalau kita belajar ilmu maqasidus syariah, adalah setiap dan segala sesuatu yang ada hasilnya gitu kan, produktif, itu dikeluarkan zakatnya. Kira-kira begitu. Saya langsung aja ke belakangnya lagi ya. Langsung aja belakangnya lagi. Nah, dasar zakat penghasilan Bapak Ibu sekalian, pertama Quran dan Sunnah ya. Al-Baqarah 267, kemudian hadis muttafaqun alaih, riwayat Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi memerintahkan kepada Mu'ad untuk memungut harta. Nah, namanya harta itu sesuatu yang dia punya dan dia peroleh. Nah, dia peroleh itu ada yang dari perkebunan, dari peternakan, termasuk kalau kita sekarang dari profesi kita. Yang kedua adalah, yang pertama kali menerapkan zakat penghasilan itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di zaman pemerintahan beliau langsung memotong zakat dari para pegawai pemerintahan yang sudah digaji oleh negara. Ini pernah diterapkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga adalah esensi usaha, Bapak Ibu sekalian. Tadi seperti yang saya jelaskan, di zaman Nabi usaha itu tadi 3. Pertanian, peternakan, dan perdagangan gitu. Nah, kita ambil contoh satu, umpamanya langsung yang keempat aja nih Bapak Ibu sekalian ya. Aspek keadilan ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, zakat pertanian itu zakatnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 524 kg beras ya. Kalau 524 kg beras itu ya ini kan setengah ton nih Bapak Ibu ya. Ini saya ngambil contoh begini, ada seorang petani. Dia punya berapa petak sawah dan ketika panen, dia panen 1 ton beras. 1 ton udah nisab belum? Udah, lebih dari 524 kg beras gitu kan.
Dia wajib zakat nggak? Wajib. Berapa zakatnya? 5%. Nah, sekarang coba kita hitung secara matematis. Ya. 1 ton kali harga beras sekarang umpamanya 10.000, kalau ini di level petani ya, bukan di level pasar. Dia ngejual beras 10.000 per kilogram. Kalau dia pun panen 1 ton, berarti dia hanya mengantongi senilai kurang lebih 10 juta rupiah. Kalau saya salah hitung, mohon dikoreksi ya. Jadi 1 ton kali 10.000, dia hanya punya uang 10 juta rupiah untuk sekali panen. Dan itu Bapak Ibu, dia bekerjanya itu 4-5 bulan. Taruhlah 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan dia bekerja, dia mengantongi 10 juta rupiah hasil panennya. Yang kalau di rata-rata berarti dia setiap bulan punya penghasilan 2,5 juta gitu. Ya. Dan dia mengeluarkan zakat 5% dari 10 juta. Ya, berarti 500.000 ya. 10%, 5%, 500.000 ya, benar ya, 500.000. Kalau 2,5% kan 250.000. Nah, adil nggak orang yang punya pendapatan sebulan itu 2,5 juta atau 4 bulan 10 juta, wajib mengeluarkan zakat 5%. Sementara Anda yang menjadi manajer di perusahaan besar, fasilitasnya banyak, punya fasilitas mobil, fasilitas uang ini, uang itu, segala macam, yang mungkin setiap bulannya dia menerima lebih dari 25 juta rupiah. Mungkin 40 juta, 50 juta, bahkan mungkin lebih daripada itu. Dan dia tidak mau mengeluarkan zakat karena nggak ada dalilnya. Kalau gitu dihapus saja karakteristik bahwa Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai keadilan gitu ya. Karena keadilannya di mana dong? Nggak adil dong. Petani yang berdarah-darah ibaratnya, yang panennya apa segala macam, kadang-kadang ada hama segala macam itu, dan hasilnya juga tidak seberapa, dia dikeluarkan zakatnya, sementara profesional yang gajinya mungkin bahkan ada yang ratusan juta, kalau kayak pejabat-pejabat bank gitu ya, kan sampai ratusan juta gajinya bulan, maka tidak wajib zakat, maka berarti Islam tidak adil dong. Oleh karena itu setiap penghasilan yang sudah mencapai nisab, Bapak Ibu sekalian, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tambah lagi dengan fatwa ulama nih. Di antaranya adalah fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa wajib dikeluarkan zakat atas penghasilan. Ini fatwa MUI. Juga fatwa-fatwa ulama dunia, Wahbah Zuhaili, ya, kemudian Syekh Abu Zahroh, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini dalil-dalilnya, tapi tentu kita tidak bisa memaksa ya. Kalau ada teman-teman yang kemudian metodologinya, Ustaz, selama tidak ada dalilnya, saya tidak mau mengeluarkan, dia tafadhol aja. Cuma kalau saya pribadi, daripada nanti kita menjadi menjadi penghalang di yaumil akhir, mendingan dikeluarkan aja. Toh juga tidak seberapa. Dan tadi Nabi juga memberikan garansi tidak akan berkurang. Nah, metode mengeluarkan zakat penghasilan itu ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dengan menggunakan dasar emas, yang kedua menggunakan dasar pertanian. Kalau menggunakan dasar emas itu diakumulasi dulu penghasilan selama setahun, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nisabnya 85 gram emas. Kalau setahun itu penghasilannya sudah lebih dari 68 juta, maka dia baru wajib. Ya. Contoh seorang pekerja, ya, dia gajinya sebulan katakanlah 7,5 juta. Ya. Ya. Kali 12 bulan sama dengan 90 juta. Tadi nisabnya berapa? Nisabnya adalah 68 juta, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya 90 juta, ya, dikali 2,5%, ya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun 2.250.000. Ya. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan yang pertanian, Pak. Kenapa? Karena kalau dasar emas itu harus disimpan setahun dulu, dan kadang-kadang orang kita itu nggak pintar megang uang, Pak. Orang kita itu kadang-kadang megang uang cepat habis. Maka kalau saya lebih senang yang pertanian. Ya, pertanian itu nisabnya adalah seperti zakat pertanian, 5 wasak, yaitu 524 kg. Jadi kalau dia sudah punya gaji, yang gajinya itu setara dengan 524 kg beras, kali harga beras sekarang adalah Rp12.500 per kilogram, gitu Bapak Ibu sekalian, maka gajinya adalah Rp6.550.000. Orang yang take home pay-nya 6,5 juta atau Rp6.550.000, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan yang dia terima, dan zakatnya 2,5%, tidak seperti pertanian yang 5%. Ya, kalau pertanian dia 5% karena yang dikeluarkan hasil pertanian. Nah, kalau ini yang dia terima adalah uang, maka dia cukup mengeluarkan zakatnya atas uang yang dia terima, itu cukup 2,5% aja. Dan ini dikeluarkan setiap kali dia gajian. Jadi tidak menunggu setahun dulu, Pak. Kalau nunggu setahun dulu kadang-kadang merasa berat. Makanya tadi gajinya 7,5 juta, ya, 7.500.000, maka dia keluarkan langsung 2,5% per bulan, jadi ringan. Ya, berapa? 187.500. Dia nyicil setiap bulan
ya mungkin dia genapkan jadi 200.000, sisanya infak sedekah gitu. Ini lebih manfaat gitu kan, dan lebih terukur untuk kehidupan masyarakat kita yang tidak biasa menabung gitu ya. Nah, ini tadi contoh perhitungannya saja Pak ya. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang juga menjadi isu di bulan Ramadan biasanya. Apakah bonus atau THR ya itu termasuk objek zakat atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat dulu Bapak Ibu, apa sih substansi bonus dan THR? Berdasarkan experience di lapangan gitu ya, keterangan dari survei di lapangan aja ya. Substansi dari bonus dan THR itu adalah imbal pemberian dari pemberi kerja yang dikaitkan dengan pekerjaan seorang pegawai di satu institusi tertentu. Kalau saya bekerja di perusahaan A, maka karena kinerja saya di situ, saya akan mendapatkan THR sesuai dengan kinerja saya, ya, dan juga sesuai dengan gaji saya, kan biasanya begitu, Pak. Kalau saya baru kerja di perusahaan itu baru 6 bulan, maka biasanya saya dapat THR-nya juga proporsional. 6/12 kali, katakanlah kalau gajinya 10 juta kali 10 juta. Gitu. Tidak full. Tapi kalau saya sudah bekerja lebih dari setahun, baru full THR-nya. 10 juta ya 10 juta, sesuai dengan gajinya. Ini menggambarkan bahwa THR itu adalah imbal dari pemberi kerja kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan di perusahaan itu. Demikian juga dengan bonus, Pak. Apalagi bonus kelihatan sekali dikaitkan dengan KPI kita, ya, tercapai atau enggak, dan seterusnya gitu ya. Maka sesungguhnya bonus dan THR itu adalah bagian dari penghasilan kita. Maka bagaimana hukum zakat atas bonus dan THR itu? Maka hukumnya sama dengan hukum zakat penghasilan. Dikeluarkan pada saat kita menerima 2,5, pada saat kita menerima dikeluarkan 2,5% saja. Sama seperti panen, ini ibaratnya panen tambahan gitu. Petani nanam padi, tapi di belakangnya karena ada empangnya di situ, dia masih nanam ikan gitu ya, apa namanya, ikan mas apa segala macam. Pas panen, wah, jadi bisa dipanen dan dia mendapatkan tambahan gitu ya. Nah, besarannya 2,5% karena kenapa? Karena yang diterima itu adalah uang gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung masih pertengahan Ramadan, nanti kalau terima THR langsung disisihkan dulu, Pak. Kalau udah digabung dulu itu nanti berat ya, tapi begitu terima THR sisihkan dulu 2,5%-nya sebagai zakat. Ya, jangan kemudian udah kita akui dulu semuanya, nanti akan menjadi susah dan berat kita menghitungnya. Kalau umpamanya kita mengakui udah kita akui sebagai uang kita, itu lebih berat. Tapi kalau kita nerima langsung sisihkan 2,5%, itu biasanya lebih aman dan lebih mudah bagi kita untuk mengeluarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin pengantar ya terkait dengan fikih zakat. Silakan nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin dikonsultasikan atau ditanyakan kepada saya, selama saya masih bisa bantu jawab, nanti insya Allah akan saya jawab. Kalau nanti nggak bisa ya jadi PR bareng-bareng. Demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya mengenai zakat dengan detail. Kita masuk sesi tanya jawab. Insya Allah ini ada 30 menit. Ya, kita mungkin nanti ada pertanyaan yang cukup panjang, tapi mungkin penjelasan dari Pak Ustadz bisa singkat supaya semua kebagian. Yang pertama, ini tadi di tengah-tengah saat menyampaikan materi, ada pertanyaan dulu yang paling singkat, dijawab dengan Rika solusi. Ini zakat masuk ke dalam apa? Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga atau empat, Pak Ustadz? Ya, berdasarkan hadis dia ketiga. Berdasarkan urutan rukun Islam yang umum dia keempat. Jadi sesuai dengan hadis urutan ketiga ya? Ketiga, ya. Baik, ini mungkin jelas saya pertanyaannya dari nanti. Kemudian ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan lain ada di chat semua. Chat. Mungkin yang pertama ada dari Juni ya, Saudara Juni, kemudian Mas Giri, kemudian Pak Jul, kemudian Pak Priman, keempat pertanyaan Pak Budi. Saya lompat dulu, mohon maaf kepada Mas Juni, saya
berikan dulu kesempatan kepada diri karena pekan yang beliau mau waktunya kehabisan. Jadi supaya dia dulukan dulu, mohon maaf ke Mas Juni. Jadi saya mulai dari pertanyaan Mas Giri dulu nih. Ya, bacakan aja Ustaz ya. Mohon maaf. Pak Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanya, di perusahaan kami setiap penghasilan yang didapat selalu dipotong 2,5% untuk zakat atau infak. Nah, ini belum jelas, mungkin zakat atau infak nih, karena beda. Dalam perjalanannya, gaji ini kemudian digunakan untuk mengangsur pinjaman, misalnya membeli rumah, emas, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah rumah atau emas yang dibeli dari penghasilan yang sudah dipotong zakatnya masih wajib juga dikenakan zakat lagi? Oke, bagus. Silakan Pak Ustaz. Bagus sekali Pak pertanyaannya. Jadi bagus perusahaannya kalau setiap bulan dia sudah memotong 2,5%. Menjadi zakat bagi yang sudah wajib zakat, menjadi infak bagi yang belum wajib zakat. Karena yang masih belum sampai nisab, dia berarti infak sedekah. Nah, ini pertanyaannya bagus adalah ketika setelah itu dia membeli rumah, ya, dari uang itu dia gunakan nyicil rumah, apakah rumah itu wajib dizakatin atau tidak? Jadi gini Pak, prinsip dasar rumah yang kita tempati tidak wajib zakat. Itu prinsip dasarnya. Tapi uang yang kita gunakan untuk membeli rumah itu sebenarnya harusnya dizakati terlebih dahulu. Contoh, umpamanya saya punya uang 1 miliar, saya mau beli rumah harganya 500 juta. Selama uang yang 1 miliar saya tadi punya itu sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%, kemudian uang itu saya belikan rumah, maka rumah itu nggak perlu saya zakatin lagi. Tapi kalau uang 1 miliar saya tadi belum saya zakatin, kemudian saya belikan rumah, maka rumah itu harus saya zakatin minimal 1 kali, Pak. Karena dia merupakan aset dari atau perpindahan wujud harta saya dari tadinya uang menjadi rumah, dan itu dizakati 1 kali saja. Ya, tidak dizakati setiap tahun. Beda sama tadi Bapak mengkonversinya menjadi emas, karena emas itu liquid, dia kan bisa ditukar kapan saja, bisa dicairkan kapan saja. Maka kalau emas itu wajib dizakati setiap tahun. Meskipun untuk membeli emas itu uangnya sudah kita keluarkan zakatnya, itu zakat penghasilan, Mbak. Ya, sama seperti saya punya penghasilan, saya keluarkan zakat penghasilan 2,5%. Dari penghasilan yang saya terima itu saya tabung, saya saving di bank, udah mencapai nisab. Maka dari tabungan itu pun saya harus keluarkan zakat lagi. Jadi begitu Pak Ikhwan. Pak Ikhwan masih mute suaranya. Belum kedengaran suara Pak Ikhwan. Tadi mudah-mudahan jelas ya jawaban saya. Jadi kalau yang rumah hanya 1 kali zakatnya, kalau yang emas itu setiap tahun Bapak Ibu dikeluarkan zakatnya. Termasuk tabungan itu tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Ya, silakan Pak Ikhwan, selanjutnya. Terima kasih. Mas Ogi, mungkin Mas Giri bisa dibuka suaranya, kalau belum jelas, kalau sudah jelas kita lanjut ke yang lain. Oke, waktunya pendek, silakan aja lanjut yang lain, kasihan yang lain. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Kalau masih belum jelas nanti saya kasih kontaknya ke Pak Ustadz. Oke. Baik, yang kedua dari Mas Juni, ini pertanyaannya, di mana posisi pajak penghasilan, baik PPN, PBB, dan pajak-pajak lain terhadap termasuk terhadap zakat, infak atau sedekah, atau di luar ketiganya? Iya, jadi berbeda sekali antara zakat dengan pajak, Pak. Termasuk juga infak sedekah. Pertama, dari sisi subjek hukum, dari sisi yang mewajibkannya berbeda. Kalau zakat yang mewajibkan Allah dan Rasulnya, kalau pajak yang mewajibkan pemerintah. Nisabnya berbeda. Ya, kalau zakat nisabnya 2,5% atau 5% untuk pertanian, kalau pajak nisabnya tergantung ketetapan pemerintah. Yang ketiga, penerimanya juga berbeda. Kalau zakat, infak, sedekah hanya 8 golongan yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Selain itu haram hukumnya. Kalau pajak, ya, pejabat menerima pajak, polisi menerima pajak, ya. Dan jadi berbeda sekali antara zakat dengan pajak, sehingga walaupun kita sudah mengeluarkan pajak, itu tidak bisa kemudian kita menggugurkan kewajiban zakat. Nah, yang bagus itu di Malaysia, Pak. Sejauh yang saya dengarnya, karena saya tidak langsung ngecek ke perundangan yang ada di Malaysia. Di Malaysia itu zakat itu menjadi pengurang pajak. Jadi seperti kalau PPh 21 di kita 5,5% gitu ya, pajak penghasilan 5,5%. Kalau
orang Malaysia pekerja dia sudah mengeluarkan zakat 2,5% dengan catatan di institusi resmi yang punya sijil di pemerintah Malaysia gitu ya, maka dia nanti pajak penghasilannya tinggal sisanya saja, Pak. Jadi tadi PPh 5,5%, dia sudah mengeluarkan zakat 2,5%, pajak penghasilan tinggal 3% aja, Pak. Dan itu di Indonesia belum berlaku. Di Indonesia baru berlaku, ada memang zakat menjadi pengurang harta yang kena pajak. Kalau di Malaysia, zakat pengurang pajak. Kalau di Indonesia, zakat pengurang harta yang kena pajak. Jadi kita punya penghasilan 10 juta umpamanya, dikeluarin zakatnya dulu 2,5%, jadi tinggal 9.750.000 rupiah. Baru 9.750.000 rupiah. Itulah yang dikalikan zakat 5,5%, dikalikan pajak 5,5% gitu. Jadi tetap selisihnya masih sangat jauh. Gitu. Makanya mungkin ke depan mudah-mudahan sih Indonesia juga bisa meniru. Ya, harusnya kita malah lebih unggul ya, karena secara persentase Muslim kita lebih banyak, secara besarnya kita lebih besar gitu ya. Malaysia kan Muslim cuma nggak sampai 60% ya, 56% gitu ya, dan jumlahnya juga lebih sedikit ya. Tapi mungkin dari beberapa sisi mereka lebih maju. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan nanti ke depan zakat bisa menjadi pengurang pajak di Indonesia. Jadi zakat dengan pajak Bapak Ibu itu berbeda. Kita menunaikan pajak tidak serta-merta menggugurkan kewajiban zakat karena penerimanya aja jauh berbeda. Yang mewajibkan berbeda, dasarnya berbeda, nisabnya berbeda dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Zulkarnain atau Ucu. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk pegawai, maaf, dari Pak Zul, bagaimana usaha kita untuk meningkatkan kesadaran berzakat secara umum? Kesadaran berzakat itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Makanya mungkin ya di Malaysia kesadaran berzakatnya lebih bagus. Kenapa? Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat itu masif, Pak. Dari majelis ulamanya juga masif. Nah, di kita ini masih kurang gitu ya. Meskipun sekarang saya udah ngelihat gregetnya itu sudah kelihatan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi harus ini menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab ulama, tapi tanggung jawab kita bersama. Panitia masjid harus sering mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Terus pengajian-pengajian, kelompok-kelompok pengajian seperti pengajian kita harus juga sering mengingatkan tentang zakat supaya capaian zakat kita itu meningkat gitu Pak. Ini kan masih jauh sekali dari api dari panggang gitu ya. Sangat timpang sekali. 200 sekian belas triliun yang terhimpun baru mungkin 6 triliun, masih sangat kecil sekali gitu ya. Dan ini pun di tahun-tahun sekarang ini menjadi lebih besar potensi zakatnya, menjadi 340 triliun kalau nggak salah ya. Dan nggak tahu nanti yang akan diterima berapa. Jadi kesadaran itu harus dibangun bersama-sama, menjadi kewajiban bersama pemerintah, masyarakat, ulama gitu Pak. Terus yang kedua juga, misalnya rahmati Allah, bahwa di kita ini kayaknya spirit keegoan masing-masing itu tinggi gitu ya. Seperti kadang-kadang seperti pemerintah sebagai regulator itu kan nanti akan menertibkan semua lembaga-lembaga zakat gitu ya. Jadi yang berhak untuk menghimpun zakat, mengelola dan menyalurkan nanti hanya Baznas satu-satunya. Menurut saya sebagai sebuah ide untuk mengembangkan zakat, rasanya ide ini ini gue banget gitu. Harusnya itu ngerangkul, Pak, ngerangkul semuanya. Indonesia ini kan bervariasi, beragam. Kita aja lebaran aja nggak bisa satu, gitu ibaratnya. Nggak tahu sekarang gitu kan. Ada yang masing-masing punya dalil. Muhammadiyah kan makosid syariahnya. Dulu kan disuruh ru'yat itu karena satu-satunya metode yang paling akurat ru'yat. Nah sekarang sudah ada metode yang lain yang lebih akurat, yaitu hisab. Hisab dulu dengan hisab sekarang berbeda gitu. Itu kan makosid. Itu aja nggak bisa ketemu sampai sekarang kan begitu. Nah, apalagi juga kita itu macam-macam ormasnya. Muhammadiyah punya lazismu, NU punya lazisnu gitu ya. Terus ada macam-macam, ada dompet duafa, ada rumah zakat segala macam. Itu semua mau dihapus dijadikan satu Baznas. Saya yakin itu penghimpunan zakat justru akan sangat melorot tajam, Mbak. Nah, justru harusnya itu dirangkul semua. Kita bareng-bareng lah gitu ya. Jangan kemudian katakanlah pemerintah, pokoknya ini harus monopoli pemerintah. Kan juga sekarang ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kan nggak bisa dipungkiri juga gitu kan. Bukan salah masyarakat, bukan salah pemerintah. Karena memang mungkin punya sudut pandang yang masing-masing berbeda gitu. Nah, jadi kalau kalau kita menyadari itu dan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama dan tidak main egoisme masing-masing gitu Pak. Saya yakin seperti umumnya begini, kita bikin
yang belum pernah terjadi itu kan pekan zakat nasional gitu. Ya, atau jadi kita bikin pekan zakat nasional, katakanlah di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan awal gitu ya, bikin pekan zakat nasional yang gerakannya itu nasional gitu. Seluruh pemerintah di setiap provinsi mengadakan pekan zakat nasional dalam bentuk pameran, dalam bentuk apa segala macam gitu ya. Nah, dengan sosialisasi-sosialisasi yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat. Lagi-lagi ini perlu peran bersama-sama, tidak boleh kita masing-masing memiliki ego yang keguehan banget sehingga menafikan yang lain, ini justru akan menghambat perkembangan zakat di tanah air. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ini dari Mas pribadi, pertanyaannya, apakah kita boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk pegawai kita yang untuk kita, zakat fitrah? Ya, jadi zakat fitrah itu Bapak Ibu itu ditujukan kepada fakir dan miskin, gitu ya. Selama orang yang bekerja di kita itu dia fakir dan miskin, satu. Ya. Yang kedua, bahwa zakat itu kita berikan kepada dia sebagai fakir miskin, bukan sebagai upah, bukan sebagai THR, gitu ya. Itu boleh. Ya. Tapi juga tadi jangan kita subjektif. Ada yang lebih butuh di luar tidak kita berikan, tapi yang di dalam karena dekat sama kita berikan sama dia, jangan. Karena zakat fitrah itu Bapak Ibu, yang miskin pun selama dia punya harta untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, dia punya beras 5 kilo di rumah dan dia hidup sendirian. Artinya dia masih ada yang dia makan, kalau masih dia keluarkan zakat fitrah lagi ke orang lain, dia masih tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kilogram tadi. Jadi ini wajib bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, besar, kecil, budak, ataupun orang merdeka, ya, hamba sahaya maupun orang merdeka. Ya. Bahkan ada yang satu mazhab menyatakan bahwa janin di dalam perut ibunya pun juga sudah wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Tapi meskipun ada lagi yang lain mengatakan yang belum lahir tidak disebut sebagai pribadi manusia syahsiah gitu ya, maka dia belum wajib. Tapi terlepas daripada itu, ya, maka baiknya zakat fitrah itu didistribusikan, cari yang fakir miskin terlebih dahulu. Tapi kalau secara fikih boleh tidak pegawai kita, katakanlah asisten rumah tangga umpamanya, karena dia miskin, keluarganya miskin, kita ngasih kepada keluarga dia. Kalau memang dia fakir miskin, boleh. Gitu. Tapi kalau dia tidak fakir miskin, dia tidak boleh. Tapi jangan kemudian karena ini lantas boleh, kita lebih memprioritaskan yang di dalam daripada yang di luar. Nah, padahal yang di luar ada yang lebih butuh, harusnya yang di luar dulu. Gitu. Kalau yang di luar lebih butuh. Kalau sama-sama kita boleh memberikan kepada asisten rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kira-kira cukup jelas. Kemudian pertanyaan dari Mas Budi Priantono, ini di Bandung ya beliau. Ya, ini pertanyaannya, berapa tahun terakhir banyak lembaga amil zakat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, musola, sekolah Islam tertentu, dan sebagainya. Sepengetahuan saya, dari golongan pada surat At-Taubah 60 yang berhak menerima zakat, tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Lalu mana dasarnya? Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Iya, sebenarnya untuk bangunan fisik, Pak, itu anjurannya bukan zakat, tapi wakaf. Kalau untuk bangunan fisik seperti masjid, madrasah, ya, bangunan majelis taklim, bangunan kegiatan rumah ibadah pengajian yang lain, itu idealnya dari zakat. Dari wakaf, bukan dari zakat. Zakat itu harusnya lebih menitik beratkan pada sesuatu yang sifatnya konsumtif, yang dimakan gitu ya, langsung memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh dana zakat itu untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Boleh, Pak. Di asnafnya yang mana? Ya, fakir bukan, miskin bukan, ghorimin bukan, tapi di asnaf namanya fi sabilillah. Fi sabilillah itu di antara maknanya adalah untuk dakwah secara umum. Selama masjid digunakan untuk dakwah, pesantren digunakan untuk dakwah, sekolah digunakan untuk dakwah, itu masih bisa. Tetapi porsi yang digunakan zakat untuk alokasi itu hendaknya juga proporsional. Kalau saya sebagai pengelola zakat, saya menghimpun, ada terkumpul di saya 800 juta namanya. Maka untuk bangunan fisik itu maksimal 1/8 aja. Jangan banyak-banyak gitu. Jangan kemudian dan 800 juta semuanya untuk bangunan fisik. Kasihan fakir miskin, Pak. Karena memang substansi zakat itu untuk memenuhi kebutuhan mendasar fakir miskin. Supaya perutnya itu kenyang, terisi gitu. Baru yang berikutnya, skill dia untuk usaha. Supaya jangan hanya hari ini dia kenyang, besok juga dia bisa kenyang. Dilatih skill untuk usaha. Seperti tadi, ternak kambing,
atau servis AC, servis handphone dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau asnafnya, kalau boleh tidak bolehnya, dia boleh, tapi anjurannya memang bukan di zakat, tetapi di wakaf untuk bangunan fisik. Dan kalau tidak salah, info dari Prof. Didin Hafizuddin, beliau guru saya, itu di Forum Zakat Internasional itu memang ditekankan untuk bangunan fisik hendaknya tidak menggunakan dana zakat, tetapi menggunakan dana wakaf karena nanti khawatir ya dana zakat itu tersedot untuk bangunan fisik gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi yang melalui dulu ini Pak Ustaz. Sudah masuk duluan, jadi dari Mbak Era. Saya bacakan, zakat diterapkan sebagai kewajiban, maka kaum duafa akan berkembang kehidupannya. Tapi yang ada malah sebagian tidak mau berubah kehidupannya. Maksudnya mungkin dari kaum duafanya sendiri. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pihak pengelola zakat termasuk basis? Dana zakat cukup untuk mensejahterakan para duafa. Iya, jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, problem kita itu adalah orang miskin itu kadang-kadang bukan hanya miskin dari sisi finansialnya, tapi dari sisi mentalnya juga miskin gitu. Tadi contoh kasus di beberapa tempat ya, di salah satu masjid, saya sebut aja lah di daerah Dumai sana gitu ya, karena saya pernah diundang ke sana dan kemudian masyarakat sekeliling dulu Chevron ya, itu banyak yang miskin gitu ya. Dan saya tanya nih apa yang udah kita kontribusikan ke mereka. Ya, salah satu programnya itu mengajak fakir miskin untuk melihara kambing. Dikasih Pak kambingnya, rumput banyak gitu. Nggak mau. Maunya duit aja, zakat maunya duit aja. Males gitu. Nah ini kan mentality yang mereka ini kan kasihan. Harus kita rangkul, kita ajak mungkin makan bareng di mana gitu ya sama mustahik yang lain, kemudian kita kasih program, di training dengan kita undang motivator yang bisa membangkitkan kemauan usaha mereka gitu. Dan itu kan nggak bisa sekali dua kali, harus terus didampingi begitu. Nah, sampai ketika mereka udah tumbuh semangat hidupnya gitu, baru mereka kemudian kita berikan modal plus pendampingan. Jangan modal aja ya Pak, karena kalau dikasih modal aja pasti habis. Karena nggak biasa megang uang, dikasih uang mereka konsumtif aja tuh. Masyarakat kita kan begitu. Jadi memang panjang perjalanan kita Pak untuk membangun masyarakat kita. Jadi harus dibangun dulu mentalitasnya, baru kemudian kita bangun skillnya, dan kemudian baru kita benahi finansialnya. Nanti dia akan menjadi orang-orang yang berdaya. Tetapi semakin berat tantangan dan cobaan kan juga semakin besar peluang pahala amal soleh kita gitu ya. Maka yang diperlukan lagi-lagi tadi sinergi ya antara lembaga-lembaga zakat ya, para muzaki, kemudian juga para amil zakat dan seterusnya, supaya bisa bersama-sama tadi mensejahterakan masyarakat melalui program-program zakat. Di beberapa tempat, Pak, seperti karena saya juga bantu-bantu di rumah zakat, ya di rumah zakat itu punya namanya desa berdaya, Pak. Jadi mereka untuk mensejahterakan mustahik itu nggak satu-satu, tapi satu desa, Pak. Dicari satu desa yang mereka rata-rata mustahik, baru di situ diberdayakan dari sisi pendidikan, kesehatan, skill segala. Jadi satu desa itu nanti bangkit semua, Pak. Itu lebih mudah. Jadi datang ke situ satu motivator gitu ya untuk membangkitkan semangat mereka, kemudian dibina bareng-bareng. Kalau di situ pertanian ya dikasih skill pertanian bareng-bareng, dan alhamdulillah akhirnya banyak yang berhasil, Pak. Udah lebih dari sekian ribu desa gitu ya di seluruh Indonesia yang jadi program rumah zakat itu, dan menurut saya itu program bagus. Kesehatannya mumpuni, pendidikannya mumpuni, bikin sekolah di situ ya. Kemudian dari sisi keagamaannya juga mereka harus dibina ya. Jadi luar biasa itu Pak. Jadi satu desa itu terbina semua, satu desa itu kemudian bangkit semua ekonominya, kesehatannya, kemandiriannya dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu Pak, itu contoh di antara contoh program yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, saya masih ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut, ini dari Mas Budi Setiawan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi mau konfirmasi aja, yang pembayar itu nilainya setelah dipotong pajak atau dipotong pajak? Gimana Pak? Pembayaran zakat. Oh iya. Profesi ya. Apakah setelah dipotong pajak atau sebelum dipotong pajak? Setelah, Pak. Setelah dipotong pajak saja.
Jadi setelah dipotong pajak, karena pajak itu kan jadi hutang kita terhadap negara. Jadi salah satu syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu terbebas dari hutang. Jadi hutang yang jatuh tempo pada bulan ini keluarkan dulu, Pak. Kecuali hutang-hutang yang sifatnya konsumtif gitu ya. AC apa segala macam, mesin cuci gitu ya. Tapi kalau rumah itu boleh menjadi pengurang. Meskipun nanti rumahnya juga harus dihitung ya, jadi satu zakat tersendiri. Tapi kalau cicilan rumah tidak kita kurangi, dan kita membayar cicilan rumah itu sudah dari harta kita bersih dikurangi zakat, maka nanti rumah itu kalau sudah lunas tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau yang hutang-hutang yang jatuh tempo itu dikeluarkan dulu, termasuk hutang kita untuk membayar pajak kepada pemerintah. Maka zakat itu dikeluarkan dari take home pay aja, Pak. Biasanya kalau di SDM di perusahaan yang sudah menerapkan zakat, dia sudah ngerti hitungannya tuh. Jadi berapa yang kita terima bersihnya, tak dikurangi kewajiban kita terhadap BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, kewajiban kita terhadap pemerintah terkait dengan pajak. Nah, bersihnya baru dikali 2,5%. Ya, baik. Kira terima kasih ini singkat jelas. Nah, ini saya lanjut ke Mas Nandri. Ya, beliau aktif sehari-hari di Pemda DKI. Alhamdulillah Pemda DKI setiap bulannya memotong zakat ke Basnas dan mengkonfirmasi jumlahnya yang dan dinyatakan telah disalurkan kepada pihak yang menerimanya. Setiap bulannya. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk zakat profesi? Iya, betul Pak. Itu zakat penghasilan atau zakat profesi yang sudah dikeluarkan setiap bulan. Jadi dia dikiaskan dari zakat pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan kewajiban zakatnya di hari kalian memetik hasilnya. Nah, sebagai pegawai negeri, Bapak menerima hasilnya yaitu pada saat gajian. Mungkin Bapak pegawai negeri tanggal 1 ya, Pak ya. Mungkin atau tanggal 20 sekian gitu ya. Nah, setiap kali kita gajian dipotong 2,5% itu sudah representasi dari zakat penghasilan. Jadi Bapak tidak perlu menghitung zakat penghasilan lagi karena sudah dipotong oleh Pemprov DKI dan langsung disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas, dan itu sudah sangat tepat dan sangat bagus sekali. Wallahu a'lam. Ya, makasih Pak. Baik, mungkin ini pertanyaan juga dari saya, Ustadz. Ya, kita ini yang awal kita umumkan ya bahwa kegiatan kita ini kan juga menerima baik mungkin ada yang infak, barangkali juga ada yang termasuk zakat untuk kita salurkan kepada anak-anak keluarga anak yatim kita yang memang sebetulnya secara ekonomi mereka kekurangan ya, masuk bisa pada miskin ataupun fakir. Artinya ini kan bukan lembaga amil zakat Pak Ustadz ya. Jadi kita hanya menerima sudah akadnya itu memang zakat ini salah satu mustahiknya adalah salah satu dari hasnaf itu. Itu saja. Jadi kita ini memang bukan sebagai amil zakat. Saya punya kekhawatiran ini jangan-jangan nyerahin zakat ke kita seolah-olah kita sebagai amil zakat, padahal kita hanya pada salah satu aja. Iya Pak, jadi memang itulah yang tadi sempat saya singgung sedikit. Jadi di Undang-Undang Zakat itu, saya belum update lagi ya. Nanti penghimpunan zakat itu hanya menjadi wewenangnya Basnas. Jadi kalau ada lembaga atau orang dia menghimpun zakat itu bisa pidana kurungan 3 tahun gitu. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa ini menurut saya undang-undangnya spiritnya tidak spirit kebersamaan gitu, tapi spirit keguehan gitu ya. Makanya mungkin perlu ada kebersamaan antara regulator, pemerintah, lembaga-lembaga yang ada, ormas, ulama, masyarakat dalam penghimpunan zakat. Menurut saya sih tidak apa-apa. Ormas punya lembaga zakat sendiri, Muhammadiyah dengan lazismunya. Karena kalau orang Muhammadiyah dia nggak mungkin menyalurkan zakat ke lazisnu NU gitu kan, secara emosional berbeda kan gitu ya. Dia akan lebih yakin dengan lazismunya. Yang NU juga sama seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya harusnya seperti Basnas gitu ya, itu punya link aja dengan seluruh lembaga amil zakat yang ada dalam rangka penghimpunan, pendistribusian dan penyaluran zakat supaya itu bisa berjalan lebih maksimal. Kira-kira begitu, Pak. Jadi supaya nanti jangan sampai nanti masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan justru dampaknya
tidak bisa malah meninggikan peraihan zakat, tapi justru malah menurunkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin sebentar lagi kita mau masuk zuhur. Ini pertanyaan terakhir ya. Apakah aset awal seperti rumah, kendaraan juga wajib dikeluarkan zakat? Bagaimana dengan kebun? Apakah dikenakan zakat karena dipakai usaha? Iya. Jadi prinsip rumah yang kita gunakan tadi tidak ada zakatnya ya Bapak Ibu ya, kecuali pas pembelian pertama saja, satu kali saja. Nah, termasuk juga kebun ya. Kalau harta yang kita belikan kebun itu sudah dizakati, tidak perlu dizakati lagi. Hanya kalau dari kebun itu kita usahakan, umpamanya kerjasama dengan petani lokal di sana, kemudian dari hasil, umpamanya di sana kita nanam apa gitu ya, mungkin padi atau kita nanam mangga atau apa gitu ya, tergantung komoditas yang di sana itu bagus ditanam. Maka yang berlaku itu adalah zakat dari hasil pertaniannya, Pak. Jadi nanti sekali panen, kalau Bapak itu sekali panen sudah mencapai 5 wasak, nanti di catatan saya ada, nanti akan saya kirim PPT saya ke Pak Ikhwan ya. Nanti Bapak bisa jadi pegangan nih, pegangan dasar lah untuk gampang. Kalau mungkin baca buku kan kita agak malas, jadi kalau ini PPT kan lebih simpel gitu ya. Itu ada rumus-rumusnya nanti di situ, yaitu 5 wasak. Jadi kalau hasil panen Bapak-Bapak dari umpamanya mangga itu sudah mencapai lebih dari 524 kg mangga sekali panen, maka Bapak-Bapak wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Ya, itu bersihnya gitu ya. Jadi udah dipotong untuk petaninya segala macam, kita nerimanya segitu, maka kita keluarkan zakatnya 5% dari 524 kg tadi. Nah, kalau kurang dari itu yang kita terima bersih, kita tidak wajib zakat. Gitu. Dan zakatnya, tanah segala macam atau rumah yang kita tempatin itu, kalaupun ada zakat hanya sekali saja. Ya, kecuali rumah yang kita sewakan tadi Pak. Kalau yang kita sewakan, maka setiap kali kita menerima uang sewa, kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap kali kita menerima uang kontrakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini juga menjawab pertanyaan, sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Mbak Sofia, apakah properti yang disewakan dikenakan zakat. Berarti tadi yang terakhir Ustaz sampaikan, dari sewanya di dunia pendidikan ini juga teman-teman di DP juga harus siap, nanti kita nggak butuh lagi kampus yang fisik, itu udah nggak ada. Oh, ini ada suara masuk bocor. Baik, terima kasih pada semua teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan terima kasih kepada Pak Wang juga sudah menjelaskan semua pertanyaannya yang mungkin cukup ringkas karena terbatas waktu, dan insya Allah cukup jelas. Ya, apabila masih ada pertanyaan lain, nanti saya akan share mungkin silakan ke WA saya ataupun nanti bisa bertanya langsung ke Pak Ustadz. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiah dan materi serta penjelasan detailnya. Dan satu lagi sebelum saya tutup, tadi saya sampaikan pengumuman kepada teman-teman semua di awal, program dari anak asuh ya yang kita bina dari Majelis Ta'lim Budut 83 ini, insya Allah di bulan Ramadan ini, tahun sebelumnya tetap kita menggalang dana dari teman-teman, menggalang donasi, ya mungkin karena di sini juga fakir, termasuk fakir miskin, barangkali juga bisa menyalurkan zakatnya yang memang ditujukan untuk fakir miskin dan juga berupa ataupun sedekah. Nanti pengumumannya akan saya sampaikan langsung ke WA masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk dukungan dari salah satu program Majelis Ta'lim. Baik, waktu sudah masuk zuhur dan sudah cukup panjang juga. Kami mohon Ustadz bisa memimpin doa untuk kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, doanya soimin dan soimat ini makbul insya Allah. Dan bisa jadi makbulnya doa itu bukan karena siapa yang berdoa, tapi siapa yang mengamini doanya. Amin. Mari kita awali baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رزقا وأنت لم تزل على ذلك أهلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وفيروس كورونا في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Sekaligus saya mengingatkan juga kepada teman-teman, insya Allah pada Sabtu depan, pada jam yang sama, kita bertemu lagi, insya Allah akan kembali diisi oleh Ustadz Dr. Ali Nurdin. Insya Allah kita lagi. Dan baiklah, mari kita sama-sama menutup majelis kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kajian pada kali ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya, makasih. Waalaikumsalam. Ya, Pak Zul, apa kabar Pak Zul?